Untuk membuktikan bahwa Gunung Ailao adalah tempat yang memiliki energi spiritual yang baik di Tiongkok, saya langsung menggali lubang dan menguburkan diri saya di dalamnya. Dan di atasnya saya membangun sebuah makam yang sangat memuaskan. Tepat 1000 tahun kemudian, ketika orang-orang membuka makam X, mereka tidak menemukan sisa-sisa makhluk legendaris tersebut. Juga tidak ada yang disebut sebagai relik. Hanya ada seorang raja zombie 1000 tahun yang hampir berubah menjadi makhluk penyebab kekeringan. Saat itu adalah tengah hari saat matahari berada di puncaknya. Lokasi makam kuno di dalam Gunung Ailao. Sebuah rombongan yang terdiri dari 7 orang datang ke sini. Mereka semua berasal dari departemen paling misterius di Daxia, yaitu Biro 749. Energi negatif ini sangat berat. Seorang gadis muda menutup mulutnya dan berseru. Makam kuno di depan sudah lama disambar petir menjadi sebuah tumpukan kuburan yang hancur. Menunjukkan sudut dari sebuah peti mati yang terkubur. Energi negatif yang pekat berasal dari sini. Bahkan di tengah hari saat energi positif paling kuat, energi negatif tidak bisa dihilangkan. Tidak perlu berpikir lagi, tahu bahwa isi peti mati itu pasti luar biasa. 2 orang parubaya yang memimpin melangkah maju. Mengamati peti mati dari jarak 4 atau 5 meter di atas kuburan. Sebuah sudut peti mati terlihat dari dalam peti. Terlihat samar-samar sebuah kepala yang kering dan kurus. Guru, bagaimana? Gadis muda yang sebelumnya bertanya dengan penasaran. Keadaan tidak terlalu baik. Salah satu pria parubaya mengerutkan dahi sambil menatap peti mati. Ini paling tidak adalah seorang raja zombie. Dan masih dalam tahap metamorfosis. Takutnya jika diberi beberapa hari lagi akan kembali menjadi makhluk mitos kering. Meskipun tidak bisa menjadi makhluk mitos kering, tetap akan kembali menghasilkan garis keturunan makhluk mitos kering. Seorang pria parubaya lainnya juga berkata. Mendengar itu, wajah orang lain langsung berubah. Mereka yang dikirim sebagai orang dari Biro 749. Tentu saja memahami makna dari istilah makhluk mitos kering. Apakah itu benar-benar makhluk mitos kering? Bukankah dikatakan bahwa sulit untuk menemukan zombie yang menjadi makhluk mitos kering di zaman ini? Seorang bocah muda berkata dengan terkejut. Itu karena sebelumnya ketika menemukan zombie, selalu segera ditangani. Tapi ini berbeda. Pria parubaya melirik anak laki-laki dan berkata, Gunung Ailao adalah kawasan konservasi alam. Hampir tidak ada yang datang. Dan makam kuno ini sangat tersembunyi. Seandainya tidak ada yang menemukannya secara kebetulan, tidak akan ada yang menyadari keberadaannya. Makam kuno ini mungkin sudah ada selama 4-500 tahun. His. Orang lain yang mendengar merasa terkejut dan menghela napas dingin. Makhluk hantu yang telah berlatih selama 4-500 tahun. Bahkan seekor babi pun bisa berlatih menjadi raja babi. Pria parubaya lainnya melihat kompas di tangannya. Kompas itu kemudian melihat lingkungan sekitar makam kuno. Raja zombie ini sangat pandai memilih tempat. Tempat ini dikelilingi gunung, bertemu di persimpangan pegunungan. Seperti 9 naga bermain dengan mutiara. Ini adalah tempat yang memiliki energi spiritual yang baik yang tiada tara. Cukup layak sebagai makam kaisar kuno. Tak heran jika Raja Zombie ini dapat mengalami kemunduran evolusi menjadi makhluk pengganggu kekeringan. Raja Zombie membalikan keseimbangan energi positif dan negatif di tempat ini menjadi titik angin jahat. 9 naga berubah menjadi naga jahat. Sulit untuk tidak menjadi makhluk yang menyebabkan kekeringan. Gadis muda itu mengernyitkan dahi dan berkata, Guru, ayo kita segera bertindak. Selagi Raja Zombie belum berubah menjadi makhluk yang menyebabkan kekeringan, kita harus mengekangnya di dalam buayan. Pria parubaya itu mengangguk mendengar kata-kata itu. Kalian laporkan situasi di sini ke Biro 749. Suruh mereka menghubungi penjaga malam untuk datang. Meskipun Raja Zombie pada saat berubah menjadi makhluk yang menyebabkan kekeringan adalah saat terlemahnya. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah Raja Zombie. Aku dan Lao Chen bekerja sama belum tentu bisa menghadapinya. Jika tiba-tiba di sini, penjaga malam bisa datang dengan cepat untuk mencegah situasi memburuk. Suara pria parubaya itu serius. Gadis muda itu terkejut mendengar kata-kata itu. Tidak berani bersantai. Dia segera berlari untuk mengambil alat spiritual. Pria parubaya itu juga tidak tinggal diam. Dia berdiskusi dengan pria parubaya lainnya tentang bagaimana menghadapi Raja Zombie. Dan memerintahkan sisa tangga untuk menyiapkan tempat. Segala sesuatunya sudah siap pada waktu sore. Cahaya senja di langit merah seperti darah. Dikelilingi oleh hutan yang tenang, membuat suasana terasa mencekam. Guru, saya sudah siap di sini. Apakah ada yang masih diperlukan? Gadis muda itu menghapus keringat di dahinya dan berjalan mendekat. Pria parubaya itu menghitung dengan jari dan berkata, tidak perlu lagi. Suruh Azhen untuk membeli makanan. Orang-orang yang tersisa harus menjaga keempat arah di sekitar makam zombie. Lao Chen, kamu dan saya akan menjaga pusat formasi. Chen tua mengelus janggutnya. Sesekali dia melihat ke arah makam. Lao Mu, kapan penjaga malam akan datang? Pria parubaya yang dikenal sebagai Oldwood. Tadi dari kantor 749 menelepon saya. Penjaga malam setidaknya baru bisa sampai besok. Dia melihat Lao Chen tampak khawatir. Hanya dengan kita berdua, pendeta berwarna kuning ini. Memang tidak cukup untuk menghadapi Raja Zombie. Setidaknya harus ada pendeta berbaju merah. Namun, Raja Zombie akan berevolusi dalam 2 atau 3 hari lagi. Kita bisa sepenuhnya menunggu penjaga malam datang. Guntur. Pada saat suara itu terucap,
Mendadak terdengar petir yang mengguntur di langit. Suara petir yang tiba-tiba membuat semua orang meneng kepala. Akan turun hujan. Azhen di tangga terlihat sedikit senang. Hujan berarti akan ada petir. Sudah diketahui bahwa petir adalah simbol dari energi positif yang kuat. Hantu biasa paling takut pada petir. Dia dengan senang melihat ke arah Lau Mu. Detik berikutnya dia tertegun lagi. Terlihat bahwa wajah Lau Mu dan temannya sangat serius. Di wajah mereka terlihat kekhawatiran yang mendalam. Apa yang terjadi pada guru? Bukankah hujan itu buruk? Azhen di tangga bertanya dengan bingung. Pada saat ini, langit semakin gelap dengan cepat. Bumi seketika terbenam dalam kegelapan. Dan segera diikuti oleh hujan gerimis. Hujan membasahi wajah Lau Mu. Wajahnya suram seperti cuaca hujan. Petir mengandung energi positif yang kuat, merupakan musuh besar bagi hantu. Bahkan zombie yang tidak termasuk dalam 5 elemen pun takut pada petir. Tetapi syaratnya bukanlah untuk berubah menjadi hantu penggila kekeringan. Semua anak yang mendengar perkataan tersebut langsung berubah wajah. Terfokus pada petir dan energi positif yang kuat. Tapi lupa satu hal. Makhluk kekeringan adalah benda jahat yang bersifat negatif. Petir adalah benda yang bersifat positif. Keduanya seimbang antara positif dan negatif. Lau Mu memegang erat alat sihir berlapis emas sambil menatap makam. Semua sudah siap. Raja zombie mungkin akan muncul lebih awal. Guntur. Petir menyayat langit. Seolah-olah merasakan perubahan cuaca. Makam kuno yang sebelumnya tenang kini ditiup angin sejuk. Suaranya menderu seperti jeritan hantu. Bahkan suhu di sekitarnya pun menjadi dingin. Guntur. Sekali lagi guntur mengguntur. Penutup peti mati bergetar sedikit. Uap yang mirip gas es kering mengalir keluar dari peti. Semua orang seketika menyusutkan pupil mereka. Menatap sudut peti yang terlihat dari makam. Cepat. Membentuk formasi persegi dan menyebarkan. Lau Mu menyadari bahwa situasinya tidak tepat dan segera berteriak. Anak-anak mendengar kata-kata itu segera mengeluarkan hidelapan. Mengiris jari mereka dan meneteskan darah ke. Menggerakkan kekuatan Tao. Hei, mengeluarkan cahaya yang memancar di atas peti mati. Para tangga juga tahu tentang ini. Mengaktifkan simbol pengusir untuk mengunci peti mati. Lau Mu bahkan mengeluarkan paku peti mati dan menyerangnya. Ingin memaku peti mati yang akan segera keluar dari tanah. Menghentak. Namun, semua persiapan yang dilakukan sebelumnya terasa lemah dalam suara menghentak ini. Energi negatif meluap keluar dari peti mati dan menghancurkan Lau Mu. Puh! Lau Mu seketika terlempar seperti layang-layang yang putus. Berbaring di tanah dalam keadaan tidak jelas. Guru tua. Lau Mu. Orang-orang lain segera berubah wajah. Meskipun berniat untuk menyelamatkan Lau Mu. Namun, sulit bagi mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Tahan. Jangan meninggalkan posisi kalian. Chen tua meraung. Untuk menghadapi Raja Zombie, formasi pengusir dari segala arah sangat diperlukan. Jika ada yang terlempar, formasi akan hancur. Tangga-tangga juga tahu hal ini. Gigi di tanah. Mungkin merasakan bahwa Raja Zombie ini. Malapetaka yang tidak diterima oleh langit dan bumi akan muncul. Awan petir bergulung di langit. Seolah-olah langit marah. Tidak akan membiarkan malapetaka semacam ini lahir di luar 3 dunia dan 5 elemen. Kilat membelah langit dan menghantam kuburan kuno. Puncak kubur pada saat ini dihantam petir dan meledak. Sepenuhnya memperlihatkan peti mati. Namun pada akhirnya, semua itu tidak berguna. Dengan suara keras, penutup peti mati terbang. Energi mengalir deras seperti mata air. Dari dalam, muncul sebuah tangan zombie yang kering dan pucat. Petir menghantamnya tetapi tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Sebaliknya, ia berubah di bawah kekuatan guntur. Kemunculan Raja Zombie tampaknya bahkan tidak dapat dihentikan oleh langit. Sudah selesai. Lao Chen menatap dengan mata terbelalak. Wajahnya dipenuhi oleh keputusasaan. Suara ledakan mengguntur. Sebuah kilat menyambar dan menerangi tempat ini. Raja Zombie berdiri di dalam peti mati. Kulitnya kering dan menempel pada tulang. Wajah hijau dengan taring mencolok mengeluarkan asap putih. Bagaikan raja di tengah kekuasaan. Setiap gerakannya membuat orang terpesona. Raungan. Raja Zombie menggeram ke langit. Suara mengguncang langit. Awan hitam di langit bergemuruh karena raungan. Lao Chen ternganga melihat pemandangan ini. Satu raungan memicu fenomena alam. Ini adalah garis keturunan makhluk pengganggu kekeringan. Tidak tahu apakah itu hujan yang membasahi tubuh. Atau karena menyadari bahwa Raja Zombie telah berevolusi. Garis keturunan makhluk pengganggu kekeringan membuatnya merasa tangan dan kaki beku. Namun meskipun begitu, dia tidak mundur. Suara dentingan. Pedang kayu persik di tangannya melukai telapak tangan. Darah membasahi tepi pedang. Taring menggeram. Formasi alkohol dengan tinta cinnabar. Mengadakan ritual untuk memperkuat formasi. Ya. Azhen dan yang lainnya segera terjaga saat mendengar itu. Meskipun ketakutan hingga gemetar, mereka tetap tidak melarikan diri. Meskipun sangat paham bahwa kemungkinan mereka kecil. Mereka tidak boleh membiarkan Raja Zombie meninggalkan Gunung Ailau. Dalam keyakinan ini, mereka bertindak tanpa ragu. Menggores telapak tangan mereka sebagai pengorbanan diri. Formasi pengusir roh jahat dari 4 arah muncul. Cahaya terang yang menyilaukan menenggelamkan Raja Zombie. Namun, meskipun sangat besar, hasilnya sangat sedikit. Raja Zombie hanya mengeluarkan suara mendesis dari kulitnya. Selain suara,
Tidak ada sedikit pun kerusakan. Bahkan Lao Mu yang tidak jelas keberadaannya terbangun di tengah keributan ini. Dia tidak peduli dengan lukanya sendiri. Dia menyeret tubuhnya dan bekerja sama dengan Lao Chen untuk memperkuat titik formasi. Namun tetap tidak dapat menggoyang Raja Zombie. Lao Chen dan Lao Mu menatap pemandangan ini dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Raja Zombie memutar lehernya dengan suara berderak. Dia menatap Lao Chen, dan keduanya menghembuskan napas berat. Dalam sekejap, ia melompat melewati beberapa meter. Melompat langsung dari peti mati ke udara. Dia jatuh di depan Lao Chen dan yang lainnya dalam tatapan terkejut. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menangkap bahu Lao Chen dan Lao Mu. Ah! Jeritan memilukan mengoyak langit. Jari Raja Zombie menembus bahu dua orang. Segar seperti spons yang dihisap oleh jari-jari kering. Guru. Murid-murid sangat khawatir melihatnya. Namun itu hanya dapat dipersembahkan pada susunan ajaib. Berusaha untuk mengusir Raja Zombie. Namun, tubuh Raja Zombie yang berevolusi menjadi makhluk kekeringan tak tertandingi. Formasi pengusir roh jahat hanya bisa menggelitiknya. Tepat pada saat yang sangat kritis ini, sebuah pedang emas yang terbuat dari koin perunggu meluncur seperti panah. Tembakan itu menghantam dada Raja Zombie dan mendorongnya mundur. Para pengamat secara naluriah melihat ke arah datangnya pedang emas. Seketika wajah mereka berseri-seri. Sebuah sosok seolah-olah melayang seperti capung, melintasi hutan dan melangkah cepat di atas daun. Yang datang adalah seorang pria paruh baya. Ia menggabungkan kedua jarinya dan menunjuk. Pedang emas terbang otomatis menuju Raja Zombie. Beberapa pedang emas di punggungnya juga terbang keluar. Itu adalah penjaga malam. Melihat situasi itu, Lao Chen juga terkejut. Wakil Kepala Maoshan, Pendeta Merah Zhang Feng. Tidak disangka penjaga malam yang dipanggil oleh Biro 749 adalah dia. Lao Mu juga mengenali identitas penjaga malam itu. Para anak tangga mendengar kata-kata Lao Chen dan merasa senang. Namun mereka terlalu sibuk merayakan. Sama sekali tidak memperhatikan tanah di lokasi makam kuno. Sedang bergetar seolah ada yang menarik napas. Tampaknya ada sesuatu yang akan muncul dari bawah tanah. Kamu membantuku. Saya datang untuk menghadapinya. Begitu penjaga malam Zhang Feng tiba. Tanpa banyak bicara, dia langsung terlibat pertempuran dengan Raja Zombie. Raungan. Seiring dengan suara pertempuran antara keduanya, gema raungan Raja Zombie terus terdengar. Tempat makam kuno yang cekung semakin bergetar. Akhirnya muncul dari dalam tanah yang lebih dalam. Sebuah peti mati perunggu yang sangat kuno. Segera terlihat bahwa itu sudah sangat tua. Jauh lebih tua dibanding peti mati yang mengubur Raja Zombie. Apakah Raja Zombie itu akan berevolusi menjadi makhluk yang menyebabkan kekeringan? Wajah Lao Chen berubah-ubah dengan cepat. Dia tidak menyangka bahwa bahkan penjaga malam pun. Tindakan mereka bahkan tidak dapat menaklukkan zombie. Bahkan seiring berjalannya waktu, penjaga malam Zhang Feng mulai kesulitan. Dia perlahan-lahan tidak bisa mengatasi Raja Zombie. Sebenarnya, bahkan Zhang Feng sendiri tidak menyangka bahwa dia, yang ditunjuk oleh 749 Bureau, ternyata tidak mampu menghadapi satu Raja Zombie. Wajahnya serius. Sepertinya informasi yang disampaikan oleh kedua pendeta berpakaian kuning itu salah. Raja Zombie ini tampaknya sudah memiliki garis keturunan makhluk pemicu kekeringan lebih awal. Saat dia berpikir tentang bagaimana cara menghadapi Raja Zombie, terdengar suara gedebuk dari arah kuburan kuno. Ketika melihat peti mati kuno perunggu yang muncul dari kuburan, Raja Zombie segera merasakan gelombang ketakutan. Di samping itu, Azhen merasa jantungnya berdegup kencang. Wajah Zhang Feng dan rombongannya berubah drastis. Jantung mereka berdegup kencang. Hanya melihat keanggunan dan keaslian peti mati perunggu itu, maka bisa dipastikan bahwa apa yang ada di dalam lebih menakutkan daripada Raja Zombie. Wali malam Zhang Feng memiliki wajah yang sangat berat. Bahkan satu Raja Zombie belum bisa ditangani dengan baik. Sekarang datang sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Kesalahan laporan bisa menjadi seperti ini. Sementara pikiran masing-masing berbeda, penutup peti mati perunggu didorong terbuka. Kemudian, sosok muda yang mengenakan jubah putih berdiri dari dalam. Kulit yang halus dan daging yang lembut, memiliki aura yang luar biasa. Sama sekali tidak memiliki ciri-ciri yang seharusnya dimiliki oleh zombie. Zhang Feng seketika merasa terkejut. Sosok itu, apapun cara dilihat, tidak terlihat seperti zombie, melainkan lebih mirip dengan manusia hidup. Terlihat orang itu menguap dan meregangkan badan. Dengan mata masih setengah tertutup, ia melirik semua orang. Akhirnya tatapannya jatuh pada Raja Zombie. Sosok muda itu mengeluarkan suara, yang lembut. Betapa pekatnya dosa ini. Ini adalah sebanyak mana dosa yang telah dibuat. Sudahlah, tidak masalah lagi. Tanpa adanya tanda-tanda, semua orang hanya merasakan sesuatu bergetar di depan mereka. Segera diikuti dengan suara dentuman. Kepala Raja Zombie yang angkuh seketika meledak. Dengan tubuh yang tak punya kepala terjatuh dan memercikan hujan. Melihat Raja Zombie yang tidak bisa lebih mengerikan lagi. Semua orang yang hadir terpaku di tempat. Tidak bisa mempercayai fakta di depan mata. Begitulah adanya. Zhang Feng yang sebelumnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Zombie pun terkejut. Sebagai wakil kepala Maoshan, dia tidak merasa kekuatannya lemah. Bahkan di antara pendeta berpakaian merah, dia termasuk yang terbaik. Di masa depan, dia bahkan berharap bisa menjadi guru langit berpakaian ungu. Namun di hadapan sosok berpakaian putih itu,
Dia hanya merasa dirinya lemah seperti anak kecil yang tidak ada tipu daya. Saat dia berpikir demikian, saya menguap dengan mata yang setengah terpejam. Seperti baru terbangun dari mimpi besar, saya bertanya, apakah ada ponsel? Ah! Zhang Feng yang mendengar itu tampak bingung. Qin Xiao di depan mata terlihat seperti orang dari zaman kuno. Tapi mengapa saat berbicara begitu modern? Saat dia masih dalam kebingungan. Saya sudah mengambil ponsel yang secara naluriah diberikan oleh Lao Chen yang ada di samping. Melihat kalender detail di ponsel. Sudah tahun 2024. Tahun terpilihnya Chuan Jiangwo. Sepertinya tidak terlalu jauh. Tepat pada saat aku dulu melintasi waktu ke masa lalu. Bagus. Saya orang modern. Hanya saja saya melintasi waktu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah puluhan tahun latihan, saya sudah tak tertandingi di dunia. Sayangnya, di masa lalu tidak ada banyak pilihan hiburan. Setiap hari hanya bisa mengajak burung jalan-jalan. Itulah sebabnya saya menggali lubang untuk tidur. Apakah kamu manusia atau hantu? Zhang Feng akhirnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mendengar itu, saya tersenyum. Pernahkah kamu melihat hantu yang secantik saya? Sambil berkata, saya melihat ke arah Raja Zombie di tanah. Lalu melirik ke peti mati Raja Zombie di depan. Meskipun baru terbangun, saya sudah mengerti situasinya. Saya berkata, kenapa sebelumnya saya merasa ada yang menggali tanah di atas kepala saya? Ternyata itu adalah zombie kecil ini. Ternyata cukup pandai memilih tempat. Ternyata memilih tempat ini dan menganggap saya sebagai tempat latihannya. His. Lao Chen dan Lao Mu langsung menarik napas mendengar kata-kata itu. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutkan di mata satu sama lain. Raja Zombie begitu kuat karena orang di depan ini. Kekuatan seperti apa yang dimiliki untuk bisa membuat Raja Zombie sebagai alat untuk berlatih. Tuan ini, saya adalah penjaga malam dari Biro 749, Zhang Feng. Tidak tahu harus memanggil Anda apa. Zhang Feng dengan tegar bertanya, merasa terkejut. Qin Dian. Biro 749. Penjaga malam. Apa artinya? Saya bertanya dengan bingung. Ah. Zhang Feng sempat berpikir bahwa dia salah dengar. Di zaman sekarang, bergaul dengan dunia yang sangat duniawi. Masih ada yang tidak tahu tentang Biro 749. Zhang Feng memandang saya dengan aneh. Melihat penampilannya yang baru keluar dari peti mati. Akhirnya dia mengajukan pertanyaan yang bahkan menurutnya absurd. Bukankah kamu dari era ini? Saya menggelengkan kepala. Bukan. Jantung Zhang Feng berdebar kencang mendengar hal itu. Tak disangka, dugaan absurdnya ternyata benar. Ternyata begini. Bolehkah saya bertanya dengan sedikit berani? Anda berasal dari era mana? Anda mungkin tidak tahu. Sekarang sudah bukan kekuasaan kaisar lagi. Agar tidak membuat pihak lain salah paham. Dia menjelaskan sejarah negara Daxia dengan singkat. Jadi, bisakah Anda memberitahukan informasi Anda? Saya ingin tahu agar saya bisa memberi penjelasan saat kembali. Jika Anda merasa tidak nyaman, tidak masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada yang perlu dianggap tidak nyaman. Dulu saya adalah seorang kaisar bernama Zhao Ling. Azhen terkejut dan berseru. Dia berasal dari dinasti Song Utara. Zhao Ling sebenarnya bernama Zhao Guangyi. Adik dari Zhao Guangyin, pendiri dinasti Song. Kaisar kedua dari Utara Song. Dengan kata lain, orang yang berdiri di depan mereka berasal dari Utara Song 1000 tahun yang lalu. Bahkan Zhang Feng yang berpengalaman pun merasa kepalanya merinding. Sebagai penjaga malam, ia tahu lebih banyak rahasia dibanding yang lain. Menurut catatan Biro 749, seseorang bernama Peng Zhu dikatakan telah hidup lebih dari 800 tahun. Namun orang di depan sekarang ini lebih tua 200 tahun dari Peng Zhu. Namun, memikirkan sebelumnya, Qin Xiao dengan mahir menggunakan ponsel. Dia mulai ragu lagi. Saat dia bersiap untuk bertanya lebih lanjut, tiba-tiba cahaya petir menyala. Langit yang gelap dipenuhi awan dengan suara guruh yang menggelegar. Sebuah petir tebal seperti tubuh naga menghantam dengan keras. Wajah Zhang Feng berubah drastis. Ini adalah ujian petir. Namun, sebelum dia sempat berpikir lagi, dia merasakan tubuhnya terangkat. Semua orang terlempar oleh kekuatan lembut. Hampir seketika mereka disorongkan sejauh 100 meter. Segera setelah itu, petir dengan sengit menjatuhkan dirinya. Petir yang seukuran tubuh naga menenggelamkanku. Menghantam. Petir pertama baru saja jatuh, petir kedua sudah datang berturut-turut. Segera diikuti oleh petir ketiga dan keempat. Lao Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Cuaca badai petir hari ini bukan disebabkan oleh Raja Zombie, melainkan disebabkan oleh orang kuno itu. Apakah dia sedang menjalani ujian? Azhen bertanya. Jelas dia juga melihat tanda-tanda petir. Iya. Lao Mu menjawab dengan tegas. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya dengan melewati ujian petir, maka akan tercapai jubah ungu. Kamu diberkati. Dalam kondisi biasa, tidak mungkin untuk melihat proses pengujian dengan dekat. Zhang Feng juga mulai menjelaskan. Sejak berdirinya negara, manusia, hantu, dan makhluk gaib tidak diperbolehkan. Para praktisi tidak boleh terpapar di hadapan publik. Apalagi tidak diizinkan untuk melewati ujian petir di depan umum. Hanya dapat melewati ujian petir dengan memanfaatkan cuaca di hari angin topan untuk menutupi diri. Pelanggaran terakhir terhadap peraturan terjadi 10 tahun yang lalu.
Raja makhluk gaib, Wang Yi, di rumah keluarga Lu dikhianati. Terpaksa melewati ujian petir di depan mata semua orang. Ini juga menyebabkan dia dihukum oleh biro setelahnya. Sampai sekarang masih dikurung di Gunung Changbai. Sambil berbicara, Zhang Feng menatap tempat petir menghantam. Terlihat samar sosok seseorang yang terendam di dalamnya. Meskipun kekuatan petir itu bisa dengan mudah memecahkan Raja Zombie sebelumnya. Namun mereka menemukan bahwa Qin Xiao di dalam petir masih berdiri tegak. Pada saat itu suara yang tenang muncul. Meskipun mengamati proses penyeberangan ini sangat bermanfaat. Tapi apakah kalian hanya akan diam-diam menonton seperti ini? Tidak mengambil beberapa foto untuk dibagikan di media sosial? Semua orang yang mendengar itu tampak seperti melihat hantu. Benar-benar aneh, mengambil foto dan membagikannya di media sosial. Seorang kuno malah bisa mengatakan kata-kata garang seperti itu. Zhang Feng segera meminta Lao Chen untuk merekam. Dia segera melaporkan keadaan. Ujian petir masih belum mereda. Terus turun dengan kilatan ke-10 dan ke-11. Tampaknya tidak ada akhir untuk itu. Bahkan, dampaknya semakin besar. Kota Dali yang berdekatan dengan Gunung Ailao. Banyak praktisi berkemampuan tampak merasakan sesuatu. Mereka semua mulai memperhatikan arah Gunung Ailao. Seiring berjalannya waktu, awan petir seolah-olah mengungkap rahasia yang tersembunyi. Bukan hanya kota-kota yang berdekatan. Provinsi lain yang jauh dari Gunung Ailao. Bahkan daerah timur laut yang jauh pun merasakan. Markas Besar Biro 749 mengetahui tentang Qin Xiao. Menganggap serius melebihi 9 tahap ujian petir. Segera mengadakan rapat tingkat tertinggi. Linde dari Markas Besar Biro 749 memindai para eksekutif yang hadir. Semua. Apa pendapat kalian tentang penilaian bahaya Qin Xiao ini? Paling tidak, jubah ungu. Bahkan ketika Raja Iblis Wang Yi menghadapi ujian, tidak ada yang se-ekstravaganza ini. Saya ingat Wang Yi menghadapi 18 ujian, kan? Hanya karena kekuatannya. Akhirnya, kami mengeluarkan 5 penjaga untuk mengalahkannya. Yang berbicara adalah seorang wanita, yang khusus mempelajari hantu dan fenomena supernatural lainnya. Dia berbicara sambil melihat ke arah seorang lansia yang mengenakan pakaian tradisional Tiongkok. Apa pendapatmu, Zhang Lao? Lansia berpakaian tradisional itu perlahan berkata sambil melihat Qin Xiao di layar. Saya telah melihat rekaman yang dikirim oleh Zhang Feng. Rekaman kamera tentang pertarungan melawan Raja Zombie. Saya sangat tahu tentang kemampuan Zhang Feng. Raja Zombie yang bahkan dia tidak dapat tangani, namun bisa ditangani dengan mudah dengan satu jari. Orang yang diduga berasal dari zaman kuno, Qin Xiao. Kekuatan dia setidaknya adalah yang terbaik di antara para pemakai jubah ungu. Bahkan kemungkinan besar lebih kuat dari saya. Banyak orang tinggi yang hadir langsung terkejut oleh kata-kata Zhang Lao. Orang tua yang tampak seperti sedang bermain catur di taman ini. Namun, ini adalah dasar dan dukungan dari sekte Maoshan. Kini, dia telah mengundurkan diri dari posisi pemimpin sekte Maoshan dan kini bertugas di Biro 749. Zhang Lao, yang dijuluki sebagai salah satu dari 10 master terkemuka. Zhang Lao, apakah kamu serius? Kepala Departemen Logistik berkata dengan terkejut. Jangan sampai kamu terpedaya hanya karena lawan bicara telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar itu, Zhang Lao menggelengkan kepala. Bukan karena dia terkejut. Dia sekarang telah melewati lebih dari 20 ujian. Dulu, saat saya menghadapi ujian jubah ungu, saya juga hanya melewati 35 ujian. Berdasarkan informasi yang dikirim Zhang Feng, ujian petir masih berlanjut. Mencapai 30 ujian sudah hampir pasti. Saat Zhang Lao menganalisis sampai di sini, ruang rapat seketika menjadi hening. Semua orang tampak berbeda dalam ekspresi mereka. Linde dari pusat lebih lagi mengernyitkan dahi. Mencapai 30 aksi petir. Meskipun tidak sebaik Zhang Lao, sudah cukup. Telah melampaui penjaga dan masuk ke dalam deretan tokoh besar. Tingkat seperti ini tidak bisa mereka anggap remeh. Linde segera membuat keputusan. Pergi mencari tahu siapa penjaga terdekat dari kota Dali. Siapa tokoh besar di sekitar Provinsi Yunnan. Dentang. Pintu ruang rapat dibuka dengan sangat mendesak. Situasi yang tiba-tiba membuat semua orang berkerut dahi. Pertemuan tingkat tertinggi seperti ini tidak bisa dimasuki tanpa mengetuk pintu. Entah orang itu sudah gila, atau situasinya terlalu mendesak untuk melakukan tata krama biasa ini. Kantor pusat. Terjadi masalah. Berita datang dari Kabupaten Fengdu, Chongqing. Seharusnya hanya akan dibuka pada festival hantu. Pintu Fengdu tiba-tiba terbuka. Ribuan tentara hantu dan roh jahat meluap keluar. Apa yang kamu katakan? Tanpa menunggu Linde dari kantor pusat terkejut, seorang pelapor lagi-lagi bergegas masuk ke ruang rapat. Ada perubahan aneh di sumur pengunci naga di Yuzhou. Banyak energi jahat meluap dari sumur pengunci naga. Juga disertai dengan suara naga. Penjaga Yuzhou telah mengunci area sekitarnya dengan mendesak. Seperti efek domino. Satu demi satu petugas melapor datang. Lao Zhang, ada kabar dari pihak Maoshan. Belakang gunung yang menguburkan kepala Maoshan selama bertahun-tahun meledak. Sepertinya ada sesuatu yang keluar. Kepala Maoshan meminta Anda segera kembali untuk memeriksa. Kantor pusat. Gunung Zhongnan mengalami gempa tanah secara tiba-tiba. Terdapat celah di lereng gunung. Dari dalam terdengar jeritan hantu yang mengerikan. Kabar buruk terus berdatangan. Jangan katakan bahwa Linde dari kantor pusat tidak bisa tenang.
Bahkan Lao Zhang yang sebelumnya tenang tidak bisa tetap tenang. Nona Profesor Chen dari Departemen Riset menatap dengan ngeri. Apa yang telah terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Mengeluarkan satu dari ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian penuh dari Biro 749. Tapi sekarang seolah-olah mereka semua muncul secara bersamaan. Saat ini bahkan orang bodoh pun menyadari. Peristiwa-peristiwa ini harus saling berkaitan. Itu pasti efek kupu-kupu yang dipicu oleh sesuatu. Tapi, apa gerangan hal itu? Apakah itu orang kuno 1000 tahun? Profesor Chen dari Departemen Penelitian tiba-tiba berkata, waktu kejadian ini, tepat setelah kemunculan Qin Xiao, orang kuno 1000 tahun itu. Tapi, apakah itu mungkin? Setiap kejadian ini cukup besar untuk mengguncang dunia. Dia tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan seseorang yang bisa menyebabkan efek kupu-kupu yang mengerikan seperti ini. Saat ini, di situs kuno Fengdu di Kabupaten Fengdu, langit cerah bersinar terang. Namun, di bawah, situs kuno Fengdu dipenuhi energi negatif. Suara tangisan hantu yang mengerikan terdengar dari gerbang hantu. Banjir hitam yang menakutkan berubah menjadi tentara hantu yang mengerikan. Mereka datang seolah-olah sekelompok iblis yang menari di dunia manusia. 24 suara gaduh dan bising. Suara yang sangat besar. Tidak hanya orang hidup, bahkan penjaga yang bertanggung jawab atas Fengdu County. Zhao Liao, salah satu dari 10 penjaga teratas di Daxia, hanya bisa mengamati dari puncak gunung beberapa ratus meter jauhnya. Gerbang neraka di situs kuno Fengdu terbuka lebar. Zhao Liao segera memimpin tim untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, ternyata tingkat keparahan situasinya jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Zhao Liao tampak serius dan menakutkan, menatap gerbang neraka yang terbuka lebar. Sebelumnya pernah ada kasus hantu melarikan diri dari dunia bawah. Tapi kali ini berbeda. Jumlah hantu yang keluar melebihi 10.000. Lagi pula, ada beberapa perusahaan di antara mereka. Membuat Zhao Liao merasa jantungnya berdebar. Apa yang terjadi di sana di dunia bawah? Jangan-jangan dunia bawah telah terjebak oleh hantu? Saat Zhao Liao mengerutkan dahi dengan bingung, tiba-tiba ada perasaan sesak menyerangnya. Tidak baik. Dia menatap dengan tajam ke dalam gerbang setan yang terbuka lebar. Dia mengira situasi sudah tidak bisa lebih buruk. Ternyata situasinya semakin memburuk. Saat ini, tidak hanya orang-orang di sekitarnya merasakan degupan jantung yang kuat. Bahkan para hantu yang keluar dari gerbang setan. Ribuan tentara hantu menjadi sangat tenang. Dalam sekejap, mereka semua dengan hormat berlutut menghadap gerbang setan. Segera setelah itu, sebuah kereta pengantin yang merah cerah muncul. Diangkat keluar oleh 4 hantu yang sebanding dengan Raja Zombie. Angin halus berembus, mengangkat sudut kereta pengantin merah. Juga samar-samar terlihat di dalamnya seorang wanita mengenakan baju merah yang meriah. Pengantin hantu yang ditutupi dengan penutup kepala merah. Energi negatif yang dipancarkannya membuat ribuan hantu tunduk. Pengantin hantu mengangkat kepala dan tersenyum dengan menyeramkan. Akhirnya aku menunggu kehadiranmu. Aku bilang tidak peduli di mana kamu berada. Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu suamiku. Di sisi lain, sumur kunci naga di Yuzhou. Apa kata pihak kantor pusat? Apakah ada berita? Seberapa lama lagi penjaga akan tiba? Seorang praktisi dari Biro 749 Yuzhou mengernyitkan dahi dan bertanya. Saat ini, suara gonggongan naga yang nyaring terdengar dari sumur kunci naga. Juga terdengar gemuruh rantai yang berdentang. Sepertinya ada makhluk yang diduga naga legendaris di dalam sumur. Praktisi ini merasakan telapak tangannya berkeringat. Hanya dengan suara gonggongan naga dari sumur kunci naga, dia tahu bahwa situasinya bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Meskipun lawannya hanya naga kecil, tetap saja, naga adalah makhluk yang legendaris. Menurut catatan Biro 749, terakhir kali muncul adalah pada tahun 1934, dalam peristiwa jatuhnya naga di Inchuan. Itu adalah naga kecil yang gagal dalam transformasi. Tubuh naganya ditemukan terdampar di pantai karena gelombang laut. Dan makhluk yang penuh warna mitos ini, kekuatan adalah simbol mereka. Bahkan naga juga tidak terkecuali. Tim lantai. Bukankah pada awal pendirian Biro 749, apakah di atas juga menyelidiki kejadian supernatural termasuk kunci Dragon Well? Mengapa ada naga di dalam kunci Dragon Well di Yuzhou? Kami tidak tahu. Seorang anggota di samping bertanya. Para praktisi mendengar ini dan baru saja menjawab. Perubahan aneh muncul pada saat ini. Sumur pengunci naga menyemburkan sejumlah besar cairan, membanjiri daerah sekitarnya. Dalam beberapa menit, kunci Dragon Well akan terendam seperti sungai. Suara naga juga menjadi semakin nyaring saat ini. Langit yang cerah berubah menjadi mendung. Pemandangan ini sangat mirip dengan legenda transformasi naga yang menghadapi ujian. Bahkan lebih mirip dengan legenda bahwa gonggongan naga dapat memanggil angin dan hujan. Sayangnya, para praktisi di sini tidak mengerti bahasa naga. Jika tidak, mereka pasti dapat mengetahuinya. Itu adalah makhluk yang diduga naga di dalam kunci Dragon Well yang sedang bersemangat dan mengaum. Menunggu selama 1000 tahun. Akhirnya datang juga. Qin Xiao. Kali ini aku pasti akan membalas dendam yang memotong tubuh nagaku di tahun itu. Di dalam celah mengerikan yang terbuka di Gunung Zhongnan. Qin Zun bangun. Bagus sekali. Namun sepertinya mereka yang lemah juga ikut terbangun. Belakang Gunung Maoshan.
Tempat pemakaman para pemimpin selama berabad-abad. Mimpi besar selama 1000 tahun. Siapa yang membangunkanku? Ternyata dia benar-benar masih hidup. Baiklah, sudah bangun, mari lahir di era ini. Pemandangan serupa terjadi di berbagai tempat. Meskipun setiap hal ini bisa menggugah penjaga terkuat. Peristiwa yang menggugah 10 Taitian. Namun tidak ada yang terkecuali. Waktu pemicu setiap kejadian ada di Qin Xiao tidak lama setelah dilahirkan terbangun dan dipanggil. Saat ini di kedalaman Gunung Ailao. Boom! Di langit awan gelap bergulung seperti ombak laut. Kekuatan petir terus meningkat. Ketika petir ke-30 turun, menghancurkan kawasan perlindungan alam selama beberapa tahun. Sudahlah, melindungi lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Saya membisikkan sesuatu, kemudian melompat tinggi ke langit, menghindari bencana petir yang bisa menghancurkan hutan. Zhang Feng dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Ini sudah yang keberapa? Sudah yang ke-49. Suara Lao Chen seolah tercekik. Setelah kata-katanya diucapkan, suara guntur kembali terdengar. Kelopak mata Zhang Feng bergetar terus. Menurut pengetahuannya, dari 10 ahli, tidak ada yang mencapai lebih dari 50. Chen Tua melirik jalur kesengsaraan petir. Jika tidak, bicarakan dengan pihak pusat saja. Kirimkan 10 ahli ke sini. Ini sudah di luar kemampuan kita. Saya baru saja memberikan saran kepada pusat. Zhang Feng berkata dengan serius. Namun, ada sedikit masalah di pusat. Saat ini tidak ada ahli yang bisa dikirim. Penjaga pun belum tentu bisa dikirim. Dia tidak menyembunyikan informasi. Menginformasikan situasi darurat yang terjadi di seluruh negeri. Semua yang hadir langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Pusat mengumumkan status darurat tertinggi dalam sejarah. Mengumpulkan 10 ahli dan penjaga untuk pergi. Tempat-tempat di seluruh negeri yang mengalami situasi darurat. Mengenai kami di sini. Kantor pusat meminta kami untuk menjaga Qin Xiao terlebih dahulu. Zhang Feng terdiam sejenak dan tersenyum pahit. Karena saat ini terlihat, meskipun Qin Xiao memiliki kekuatan tinggi, dia masih dalam batas aman. Lao Mu menggaruk kepalanya beberapa kali dengan sedikit kesal. Semoga kantor pusat segera menangani situasi di berbagai tempat. Kemudian bertanya pada Zhen yang ada di samping. Sebuah Zhen. Sudah berapa banyak kilat yang terjadi? Menguasai. Sudah yang ke-58. Baru saja suara itu selesai, kilat kembali menyambar. Sudah yang ke-59. Ketiga orang saling memandang. Dalam sekejap, mereka tidak tahu harus berkata apa. Jangan-jangan ini harus melewati 60 sambaran kilat. Apakah dia bukan manusia? Chen Tua kehilangan kesabaran. Jika aku mengingatnya dengan benar, di antara 10 ahli, sepertinya hanya ada 2 yang memiliki lebih dari 60 sambaran kilat. Pada saat itu, Lao Mu juga bersuara. Zhang Feng menghela nafas dan menjawab. Dalam ingatanku, hanya ada 2. Salah satu dari mereka bukanlah orang yang murni. Jadi, itu secara ketat bukanlah. Hanya satu orang yang melebihi 60 jumlah ujian petir. Zhen dengan jelas menyatakan keterkejutannya. Saya ingat guru pernah berkata, jumlah ujian petir selain terkait dengan ras makhluk hidup, juga terkait dengan bakat. Lalu bakat Qin Xiao, bukankah itu di antara 10 orang terbaik? Tiba-tiba, guntur yang menggelegar memotong pembicaraan mereka. Apakah ujian petir ini tidak ada habisnya? Saya akhirnya bangun. Saya bahkan belum makan tapi sudah disambar olehmu selama setengah jam. Tidak tahu apakah ini hanya ilusi. Guntur di langit tinggi seolah mendengar. Dengan cepat menjadi tenang. Seperti setelah hujan reda. Hujan deras berubah menjadi hujan kecil. Akhirnya menjadi jarang. Matahari bersinar melalui celah-celah awan menerangi hutan. Zhang Feng terkejut di tempat. Dia terdiam selama beberapa detik sebelum berbicara. Apakah ini sudah dihentikan? Dia bahkan meragukan apakah dia mendengar dengan benar. Saya pernah mendengar ada orang yang melalui lebih dari 60 atau bahkan 70 ujian petir. Tapi saya tidak pernah mendengar ada orang yang bisa menghentikan ujian petir. Chen Tua dan Mu Tua memiliki ide yang sama. Keduanya meragukan apakah telinga mereka ada yang salah. Bersamaan dengan hilangnya awan gelap, saya jatuh dari langit ke tanah. Zhang Feng dan yang lainnya segera menyambut melihat situasi itu. Pada saat yang sama, mereka terkejut menemukan mengalami ujian petir. Saya sama sekali tidak dalam keadaan terluka parah seperti orang yang melewati ujian petir. Bukan hanya saya tidak terluka sedikit pun. Baiklah, pakaian ini semuanya baru. Tuan Qin Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Tadi Anda sedang mengalami ujian petir, bukan? Kurang lebih begitu. Saya menggerakkan otot-otot saya dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bisakah saya meminta bantuan Anda? Permintaan mendadak ini membuat Zhang Feng dan yang lainnya tertegun. Detik berikutnya, mereka segera berkata, Tuan Qin Xiao, silakan katakan saja. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Tolong bantu saya membuat kartu identitas. Saya berkata sambil tersenyum. Jika bisa, tolong bantu saya untuk membuat kartu perbankan. Zhang Feng dan yang lainnya mendengar itu semakin bingung. Apakah ini benar-benar orang dari zaman kuno? Selain tampak seperti manusia, perkataan dan perilakunya tidak ada sedikit pun terasa seperti orang kuno. Harus diakui, efisiensi kerja pengurus 749 itu memang tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, semuanya sudah beres.
Saya menerima kartu identitas dan kartu perbankan sambil tersenyum puas. Karena kartu identitas sudah selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Zhang Feng terkejut mendengar itu. Tidak menyangka Qin Xiao sudah ingin pergi secepat ini. Saat itu, dia hanya fokus pada bagaimana cara untuk menahan Qin Xiao. Dia tidak menyadari bahwa saat saya mengucapkan kalimat itu, saya menoleh dan melihat ke arah dinding di depan. Tatapannya dalam. Tuan Qin Xiao, apakah Anda tidak mau tinggal sedikit lebih lama? Anda baru saja bangun, pasti tidak mengerti tentang dunia modern, kan? Anda bisa tinggal sementara di pengurus 749. Setelah Anda beradaptasi, tidak ada salahnya untuk pergi kemudian. Lau Mu dan Zhang Feng secara bergantian mencoba menahan. Saya mengalihkan tatapan saya ke kedua orang itu dan berkata, terutama karena saya ada urusan yang harus diselesaikan. Sambil berbicara, dia menunjuk pada peti mati perunggu yang dibawa bersamanya. Tolong bantu saya menjual peti mati kuno dan juga perhiasan emas dan perak di dalamnya. Baik di masa lalu maupun di masa kini. Saya lebih memahami rasionalitas sulit bergerak dari satu langkah. Oleh karena itu, saya harus lebih fokus. Saya telah menyiapkan beberapa perhiasan emas dan perak serta barang antik dan lukisan kuno. Untuk menghindari kebangkitan yang tidak berguna. Dan juga bisa membuat Zhang Feng dan yang lainnya merasa tenang. Lagi pula, kedua belah pihak bisa berhubungan melalui ini. Setelah itu, saya mencari alasan untuk pergi. Chen Tua mendesah. Apakah tidak baik membiarkan Tuan Qin Xiao pergi begitu saja? Jalan senyum pahit pohon tua. Jika tidak pergi, lalu bagaimana? Namun saya rasa, Tuan Qin Xiao, jika dapat mempercayakan kami untuk menjual barang antik dan lukisan. Jelas dia mempercayai kami. Zhang Feng mengangguk setuju. Bahkan proses untuk melewati tantangan harus ke atas. Orang yang takut merusak bunga tidak seburuk itu. Selain itu, saya akan melaporkan kepada yang di atas. Kami akan baik-baik saja jika kami menangani permintaan Tuan Qin Xiao dengan baik. Ini juga dianggap sebagai hubungan baik antara 749 Bureau dan Tuan Qin Xiao. Zhang Feng selesai berbicara dan mengeluarkan ponselnya. Sambil melihat pesan-pesan di ponselnya, ia berkata pelan. Dibandingkan dengan Tuan Qin Xiao yang mengatasi ancaman, lebih baik agar kantor mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menangani keadaan darurat di berbagai tempat. Tadi baru saja ada berita yang masuk. Senior Wang, yang saat ini mewarisi nama Dewa Zhen Nanshan, telah bertindak. Meskipun telah menemukan penyebab peristiwa, namun tidak bisa menangkap pihak tersebut. Senior Wang gagal. Apa kamu serius? Lau Chen tampak sedikit tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Si Tua Shu pun tampak terkejut. Di Gunung Zhongnan, ternyata pendeta Wang kalah. Kakak guru Gui. Apakah senior Wang itu sangat hebat? Seorang pelayan perempuan yang paling junior bertanya. Sangat hebat. Tuan Wang adalah level jubah ungu. Dia termasuk di 10 teratas di kalangan penjaga. Dan dengan memanfaatkan kekuatan garis keturunan Zhen Nanshan, kekuatannya setara dengan seorang ahli besar. Kakak Azhen berkata dengan penuh perasaan. Setelah keluar dari pintu, saya datang ke sebuah gang yang sepi. Tak lama kemudian, sebuah kumpulan energi melintasi awan dari kejauhan. Dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata telanjang, ia jatuh ke dalam gang. Dari dalamnya terdengar suara yang penuh penghormatan. Qin Zun. Kabut menghilang dan memperlihatkan seorang pria. Ia berlutut dengan satu lutut di tanah, sangat menghormati. Tatapannya penuh dengan semangat. Bangunlah. Saya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Tak menyangka kamu juga terperosok. Saya agak terkejut ketika melihat lengan laki-laki itu dipenuhi air mata. Kecil, kamu terluka. Ini benar-benar jarang terlihat. Yang melukaimu adalah sang dewa Tiongxian saat ini. Melihat kekuatan garis keturunan Tiongxian yang berputar di sekitar lukamu, saya sudah menebaknya. Seharusnya, lelaki tua itu memiliki kekuatan Tiongxian, tongkat sang dewa yang diwarisi selama ribuan tahun, dan memanfaatkan kekuatan garis keturunan Tiongxian. Pria berkabut itu menjawab dengan hormat. Dia awalnya ingin menjebak bawahannya di Tiongxian, untuk menyelidiki bawahannya lebih lanjut. Kami berdua memiliki pendapat yang berbeda, jadi kami bertindak. Tidak heran. Di Gunung Zhongnan, dewa tua hampir tidak terkalahkan. Saya maju dan dengan santai menyentuh luka di tangan pria berkabut. 1 detik memeriksa setiap detik. Gunung Zhongnan melilit luka tersebut. Kekuatan garis tanah hancur dan sembuh. Terima kasih atas perawatan Tuan Qin. Tidak perlu begitu sopan kepada saya. Anda juga tidak perlu menyebut diri Anda sebagai bawahan. Saya sudah bilang, seseorang sudah terbiasa hidup bebas. Tuan Qin menyelamatkan keluarga saya dari bahaya. Menyelamatkan istri saya untuk hidup sekali lagi. Penghargaan yang sangat besar ini. Saya bersedia bekerja untuk Anda seperti anjing dan kuda. Saya menggelengkan kepala dengan putus asa. Jadi, Anda harus berusaha dengan baik. Zaman ini sangat menarik. Sambil berbicara, saya melihat ke arah lain. Tidak menyangka bahwa selain Anda, orang-orang itu masih ada. Seandainya tahu, saya tidak akan mengambil risiko. Jika Tuan Qin khawatir orang-orang itu mengganggu Anda bermain, bawahan akan menyelesaikannya. Maka tidak perlu. Jika kalian bertengkar, bagaimana saya bisa menikmati dengan baik? Kamu baik-baik saja mencari reinkarnasi istrimu untuk meneruskan hubunganmu. Jangan pedulikan aku. Bawahan mematuhi M.
Pria berkabut menjawab dengan hormat. Aku menyeringai. Saran teman. Potong rambut dan ganti pakaian. Kalau tidak, kamu akan terlalu mencolok berjalan di jalanan seperti ini. Kalau tidak ada yang perlu, aku permisi dulu. Jika ada yang perlu, hubungi aku seperti biasa. Mengantar Qin dengan hormat. Pria berkabut mengantar Qin Xiao pergi. Kemudian mengeluarkan sepotong giok kuno. Di atasnya terukir karakter Qin. Berkat giok ini, dia bisa menemukan Qin Xiao. Setelah itu, dia menyimpan giok dan keluar dari gang yang sepi. Di jalan raya, kendaraan berlalu lalang dengan ramai. Pria berkabut teringat kata-kata Qin Xiao saat pergi. Dia melihat pakaian setiap orang yang sangat berbeda darinya. Zaman ini memang berbeda dari yang diceritakan Qin. Dia berbicara sambil melirik. Pengantar makanan yang melintas kencang dengan skuter kecil. Meski terlihat sibuk, dia sama sekali tidak menarik perhatian. Itu dia. Pria berkabut tiba-tiba diselimuti kabut. Setelah kabut menghilang, penampilan kunonya tidak terlihat. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian pengantar makanan. Lalu, ia melangkah keluar dari gang dengan percaya diri. Saat ini, bekas kota kuno Fengdu tampak seperti kota hantu. Hantu dan tentara bayaran yang berkeliaran di seluruh gunung. Dukungan dari Biro 749 akhirnya tiba juga. Meskipun yang datang hanya 3 orang. Namun, ribuan hantu dan tentara bayaran seolah menghadapi musuh besar. Kedatangan ketiga orang itu seperti menenangkan hati. Sebabnya sederhana. Karena 2 orang di antara mereka adalah penjaga tingkat jubah ungu. Sedangkan orang ketiga adalah sosok yang sangat penting. Dia adalah tiang penyangga Biro 749. Dijuluki sebagai 10 pahlawan besar. Salah satu yang terkuat di Daxia saat ini, Raja Yu. Tinggi 1,9 meter dengan tubuh yang kekar. Hanya berdiri di sana memancarkan aura yang kuat. Saat ini, Raja Yu memimpin 2 penjaga berhenti di kereta bunga merah. Mata yang seperti lonceng tembaga menyapu semua hantu dan prajurit yang ada di tempat. Tidak satupun hantu yang berani menatapnya. Seolah-olah satu tatapan saja sudah seperti duri di punggung. Akhirnya pandangannya jatuh pada kereta bunga merah. Tamu terhormat yang datang dari dunia bawah. Anda telah melanggar batas. Bukan saat festival hantu. Makhluk dari dunia bawah tidak boleh datang ke dunia atas. Suaranya meski sopan tetapi tidak bisa dibantah. Bahkan ketika menghadapi 10.000 hantu, Raja Yu tidak pernah mundur sejengkal pun. Jika melanggar, lalu bagaimana? Dari kereta bunga merah terdengar suara hantu yang lembut dan melengking. Suaranya anggun dan memikat. Seperti ratu di antara hantu-hantu. Raja Yu mendengar dan berkata dengan suara dalam. Saya tahu bahwa wilayah dunia bawah sangat luas. Wilayah yang dikuasai oleh dunia bawah tidak mencakup seluruh dunia bawah. Masih ada banyak wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan dunia bawah. Di sana dikuasai oleh para hantu kuat dan makhluk immortal di antara hantu. Namun sejak inkarnasi kembali dari bumi, semuanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh dunia bawah. Bukan hari hantu. Makhluk dari dunia bawah tidak boleh masuk tanpa izin. Kekuatan Anda sangat kuat. Pasti Anda adalah pemimpin di suatu wilayah hantu. Anda telah melanggar aturan dengan membuka pintu hantu hari ini. Apa Anda tidak takut akan sanksi dari dunia bawah? Suaranya menggema seperti suara yang jatuh ke tanah. Seperti besi jatuh yang menghantam hati. Hantu yang lemah terasa tertekan di hati dan mulut. Hampir saja kata-katanya menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh. Namun, di dalam kereta bunga merah itu, ada senyuman. Sanksi. Itu tergantung pada apakah dunia bawah memiliki waktu untuk mengurusnya. Namun bahkan jika mereka punya waktu, siapapun yang ingin menghentikan saya mencari suami. Bahkan dunia bawah pun tidak bisa. Raja Yu mengerutkan alisnya. Kata-kata lawan penuh dengan informasi. Namun, ia tidak sempat bertanya lebih lanjut. Suara lain kembali terdengar dari kereta bunga merah. Tubuh dilindungi oleh cahaya budak Siti Garba. Apakah Anda mengikuti jalan Rajak Siti Garba? Murid-murid dari ajaran Buddha jarang muncul dengan bakat luar biasa. Izinkan saya memberi satu nasihat. Minggir. Saya pergi kali ini hanya untuk mencari suami. Jika kamu menghalangi, jangan salahkan saya jika saya tidak menghormati Rajak Siti Garba. Suara itu bergema perlahan di situs kota Fengdu ini. Pada saat ini, ribuan hantu juga berteriak dengan energi negatif yang membara. Menanggapi raja mereka sendiri. Namun Raja Yu tidak merasa takut sama sekali. Satu langkah maju. Tubuhnya yang kekar bagaikan gunung yang tak bergerak. Jika kamu mencari suami, itu bukan urusanku. Tapi jika kamu pergi ke dunia atas, pasti akan membawa dampak yang tidak terukur ke dunia atas. Hal ini tidak bisa saya biarkan begitu saja. Begitu kata-katanya terucap, tubuh Raja Yu bersinar dengan cahaya keemasan. Seperti Siti Garba yang muncul di dunia. Dia tahu bahwa saat ini tidak ada benar atau salah. Hanya karena posisi yang berbeda. Pertarungan tidak bisa dihindari. Berani menghalangi perjalanan Ratu Hantu. Harus dihukum. Di samping kereta bunga merah, seorang komandan hantu dengan energi negatif yang menakutkan berteriak marah. Memotong dengan keras dan mendatar. Energi negatif masuk ke dalam sinar, berubah menjadi angin hantu yang menakutkan. Di mana angin hantu melintas, bunga-bunga layu dan energi positif menghilang. Raja Yu tetap tidak bergerak. Zhang mengeluarkan satu kata. Pergi. Hanya satu kata sederhana tetapi penuh dengan wibawa yang luar biasa. Gelombang suara menyentuh,
Angin hantu hancur. Gaya tidak berkurang, langsung menyerang pemimpin tentara hantu. Wajah pemimpin tentara hantu berubah drastis. Segera, ia menggenggam kepala hantu dengan kuat dan berusaha menahan. Tetapi di detik berikutnya, tirai kereta bunga merah diangkat. Terlihat hantu perempuan melambaikan lengan bajunya. Angin hantu yang menakutkan meluncur keluar dan bertabrakan dengan gelombang suara. Keduanya segera teredam. Kalian mundur saja. Dia bukanlah orang yang bisa kalian hadapi. Hantu perempuan perlahan bangkit. Langkahnya lembut keluar dari kereta bunga merah. Mengenakan gaun pengantin merah. Kepala ditutup dengan penutup merah yang tidak bergerak. Jelas ini adalah penampilan yang meriah. Namun, itu membuat orang merasakan getaran yang menyentuh jiwa. Raja Yu menatap tajam dengan kedua tangan disatukan. Cahaya Buddha bersinar pada saat ini. Segera setelah itu, 5 jari menyatu membentuk telapak tangan Buddha. Dia menepuk wajah Ratu Hantu yang ditutupi dengan kain merah. Namun, Ratu Hantu sama sekali tidak terkejut. Apakah ini yang disebut suamiku sebagai pengusiran fisik? Sambil membisikkan sesuatu, dia langsung menyerang. Tangan halus hantu diangkat. Dia menyambut tangan besar Raja Yu yang kasar dengan serangan langsung. Kedua belah pihak saling menghantam tangan dengan keras. Cahaya Buddha dan angin negatif menyapu seluruh tempat. Situs lama kota Fengdu di sekitar bergetar hebat akibat dampak ini. Orang-orang dari kantor polisi 749 mengawasi dari jauh. Mereka menatap dengan terkejut dan segera berkata, segera laporkan kepada kantor pusat. Yang keluar dari gerbang hantu adalah penguasa wilayah hantu. Telah mencapai tingkat master. Cahaya Buddha Raja Yu menyinari sekeliling. Hantu-hantu yang lebih lemah di sekitarnya terkena dampak. 3 jiwa dan 7 roh disucikan oleh cahaya Buddha. Setiap tamparan memiliki kekuatan yang mengerikan. Inilah salah satu dari 10 ahli terhebat, yang dikenal sebagai Wang Buddha tak bergerak. Dalam hal kekuatan fisik, Raja Yu mengatakan bahwa ia berada di urutan kedua. Tidak ada orang yang berani mengklaim sebagai yang pertama di seluruh situasi ini. Bahkan ada kabar bahwa saat Raja Yu menghadapi ujian petir, ia tidak terluka sedikit pun. Sebaliknya, ia justru berendam dan mendapatkan pengalaman petir yang menyegarkan. Namun, hantu yang keluar dari gerbang kematian ternyata mampu sebanding dengan Raja Yu. Dengan meledaknya pertempuran antara Raja Yu dan Ratu Hantu, puluhan ribu hantu jahat dan tentara bayaran mulai bergerak. Untungnya, 2 penjaga berhasil menghentikan beberapa pemimpin hantu. Raja Yu mengamati semuanya dengan seksama. Mata beliau berkilau seperti lonceng tembaga dengan cahaya Buddha yang bergetar. Membentuk bayangan budak Ksitigarbha yang megah. Bayangan Ksitigarbha melipat kedua tangan dalam bentuk doa. Suara damai Buddha Amitabha terdengar berbisik. Makhluk ilahi yang mendengarkan di bawahnya melolong ke langit. Situs kota kuno yang awalnya tampak seperti neraka tiba-tiba bersinar damai. Ribuan tentara hantu yang bergerak dengan gelisah. Roh jahat semuanya merasakan tubuh mereka terbakar. Ratu hantu memandang ke arah lengannya. Kulitnya yang pucat berbunyi seperti minyak terbakar. Wajah di balik penutup merah itu membuat alisnya sedikit berkerut. Lalu menunduk melihat tentara hantu dan roh jahat di bawah. Yang sedikit lebih lemah sudah terbakar seluruh tubuhnya. Perpustakaan Chen Yu. Suara jeritan roh jahat terus-menerus terdengar. Raja Di Huang adalah Buddha dari dunia bawah. Pernah berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk neraka? Berjanji tidak akan menjadi Buddha sampai neraka kosong. Keyakinan menyatakan akan bertahan seumur hidup di dunia bawah. Jika ditanya Buddha mana yang paling mengendalikan hantu dan makhluk jahat, tentu Raja Di Huang. Saat ini, Raja Yu benar-benar seperti Raja Di Huang yang hidup. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Suara, Amitabha, terdengar. Lalu akan menyelamatkan tentara hantu dan roh jahat yang hadir di sana. Dia adalah orang yang paling berbakat yang pernah saya lihat dalam perjalanan mengikuti jalan murid sekuler terkuat yang pernah saya lihat sampai sekarang. Dia adalah orang yang paling berbakat yang pernah saya lihat dalam perjalanan di jalan Buddha Ksitigarbha. Saya kira saya mengerti mengapa orang-orang di dunia ini mengirimmu ke sini. Suara lembut dari Ratu Hantu terdengar. Itu terlalu memuji. Cahaya Bodhisattva Ksitigarbha dari Raja Yu semakin bersinar terang. Biro 749 mengirim saya ke sini. Memang karena saya adalah yang paling menahan hantu dan roh jahat di antara 10 ahli. Jadi, Yang Mulia sebaiknya kembali ke pintu hantu. Saya juga tidak ingin menambah bencana. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, terdengar suara lembut dari Ratu Hantu. Saya mengakui kamu hebat, tapi itu tidak berarti saya tidak bisa menghadapimu. Saya hanya meniru suami saya. Dia suka melihat kelebihan musuh terlebih dahulu. Guntur. Energi negatif di atas kepalanya berkumpul menjadi awan. Dalam beberapa detik, itu berkumpul menjadi awan gelap yang menyelimuti langit. Tidak hanya itu, energi negatif semakin menyebar ke segala arah. Begitu tebal hingga visibilitas menurun. Kabut energi negatif melintas. Bayangan gaun pengantin merah yang mencolok dari Ratu Hantu menghilang. Hanya suaranya yang terdengar dari segala arah. Suamiku pernah berkata, hanya dengan melihat kelebihan musuh, barulah kita bisa mengetahui kekuatan musuh. Kita juga bisa memahami kekurangan diri sendiri. Baik itu Raja Yu maupun 2 penjaga. Semuanya merasakan suara Ratu Hantu seperti bisikan di telinga. Benar-benar membuat merinding. Wajah Raja Yu mendadak serius. Ia waspada terhadap sekelilingnya. Saat pertama kali bertemu,
suamiku pernah berkata, kekuatanku cukup besar. Namun, aku paling takut menghadapi orang-orang Buddha. Karena jalan Buddha yang paling bersinar paling dapat mengekang diriku. Menyebut suami, suara ratu hantu mengandung makna mendalam. Tapi tidak ada satupun yang merasa itu menyenangkan. Yang ada hanyalah membuat merinding. Raja Yu merasakan alarm di dalam hatinya berbunyi. Ia mengeluarkan cahaya Buddha dari Raja Dihua ke maksimal. Membentuk area vakum sejauh 10 meter di sekelilingnya. Di dalam area, damai dan tenang. Di luar area, angin negatif membara. Seolah-olah dua dunia yang sangat berbeda. Namun dengan cepat, seperti kejernihan yang terkontaminasi. 10 meter menjadi 9 meter, 8 meter. Seiring dengan suara demi suara dari Ratu Hantu, energi negatif di sekitar perlahan-lahan berubah menjadi merah. Seperti gaun pengantin merah yang cerah. Ketika Anda bertemu dengan seorang guru Buddha, terutama yang telah mencapai tubuh emas dan relik, meskipun kekuatanku sangat besar, bertemu dengan yang setara saja, aku masih lebih lemah sedikit. Jawaban yang aku berikan saat itu adalah tidak ada cara. Segala sesuatu di antara langit dan bumi saling melahirkan dan mengalahkan. Namun suamiku berkata bahwa saling melahirkan dan mengalahkan tidaklah mutlak. Dia mengajarkanku bagaimana membalikan untuk mengendalikan orang-orang Buddha. Mendengar kata-kata Ratu Hantu, hati Raja Yu terasa berat. Langsung merasakan ada sesuatu yang tidak baik. Istriku, deitiku. Tiba-tiba terdengar suara yang penuh makna. Raja Yu mengangkat alisnya dan melihat ke arah suara. Yang bersuara adalah dua penjaga yang datang bersamanya. Mereka kehilangan fokus di bawah pengaruh energi negatif. Raja Yu berniat untuk menyelamatkan kedua orang itu. Namun dia mendapati bahwa jangkauan cahaya Buddhanya sudah tergerus hingga tersisa hanya 5 meter. Dan energi negatif di sekitarnya terlalu pekat. Membuatnya merasa seperti terjebak dalam lumpur. Amitabha. Dia tidak berani lengah. Segera duduk bersila di tempat dengan satu tangan di atas. Tangan lainnya mengumpulkan cahaya Buddha menjadi untaian. Saat berputar, seolah tidak bergerak seperti patung Buddha Ksitigarbha. Raja Yu ternyata mengeluarkan seluruh kekuatannya. Pemimpin Subiro melihat dan terkejut terus-menerus. Untuk menghindari terkena dampak, dia kemudian menjauh begitu energi negatif yang cerah muncul. Dia menjaga jarak yang sangat jauh. Sejak Raja Yu terkenal sebagai salah satu dari 10 ahli, itu adalah pertama kalinya dia melihat Raja Yu mengeluarkan seluruh kekuatan. Sementara itu, Raja Yu yang mengeluarkan seluruh kekuatannya membuat cahaya Buddha stabil dalam jangkauan 5 meter. Namun, meskipun begitu, Raja Yu yang melafalkan mantra Ksitigarbha tetap saja mengerutkan kening. Untuk mencari sebabnya, dia menemukan suara hantu di telinganya menghilang. Yang menggantikannya adalah suara yang familiar. Itu adalah cinta pertamanya yang telah pergi. Pada saat yang sama, sosok cantik melangkah keluar dari gerbang hantu. Dia begitu takut pada makhluk hantu di sekelilingnya sampai menangis seperti bunga pir yang basah. Itulah cinta pertamanya. Dalam ajaran Buddha, untuk mencapai cahaya tertinggi perlu melepaskan 7 dan 6. Tapi suami pernah berkata, sebagai manusia, tidak mungkin bisa melepaskan 7 dan 6. Terutama sekali, suara hantu itu disertai dengan cinta pertamanya. Suara bantuan yang putus asa bergema lembut. Raja Yu memutar rantai Buddha yang terbuat dari cahaya Buddha. Saya adalah seorang murid dari keluarga biasa. Tidak perlu melepaskan 7 dan 6. Jika ingin mengacaukan hati Buddhaku, kau belum bisa melakukannya. Itu hanyalah ilusi. Namun, yang menyambutnya adalah tawa ringan dari hantu itu. Ilusi. Apakah kau yakin itu adalah ilusi? Bagaimana jika itu bukan? Apakah kau berani memastikan 100% bahwa itu adalah ilusi? Raja Yu mengernyitkan dahi. Ia merasa ada sesuatu dan melihat ke belakang. Seketika, pupilnya menyempit. Entah kapan, Ratu Hantu melangkah sehalus lotus. Ia melangkah satu demi satu memasuki jangkauan cahaya Buddha. Pemandangan ini membuat wajah Raja Yu berubah drastis. Alam nalar yang seharusnya menaklukkan kegelapan ternyata hancur di depan matanya. Ratu Hantu mengenakan gaun pengantin merah. Dengan cahaya Buddha yang menyinari, ia melangkah menuju Raja Yu. Cahaya Buddha seolah tidak lagi terkendali. Sebaliknya, ia semakin menonjolkan gaun merahnya. Apakah kau pikir ini hanya ilusi atau nyata? Suara Ratu Hantu mengiringi. Namun, sebelum Raja Yu dapat merespons, terdengar suara tawa yang tidak tepat pada waktunya. Ratu Hantu Lipstick, kau masih suka sekali menggoda suamimu. Dengan cara yang diajarkan padamu untuk mengolok-olok orang-orang Buddha. Sementara itu, di sebuah kafe internet di kota Dali, saya sedang bersiap untuk bermain game setelah 1000 tahun. Tiba-tiba muncul perasaan yang familiar. Saya mengernyitkan dahi dan melirik ke arah Kabupaten Fengdu. Gadis Yanzi ini sedang menghadapi siapa? Bagaimana dia bisa menggunakan cara yang saya ajarkan untuk menghadapi orang-orang Buddha? Sambil berbicara, saya mulai menduga. Biro 749 cukup pandai dalam mengatur. Mengirim orang-orang Buddha untuk menangani hantu. Seandainya saya tahu, saya tidak akan mengajarkan Yanzi cara menghadapi orang-orang Buddha. Yanzi tidak akan membunuh orang-orang Buddha, kan? Ketika saya berpikir apakah Yanzi akan membuat masalah semakin besar, tiba-tiba muncul aura tambahan. Saya segera menunjukkan kebingungan. Apa yang dilakukan Dewa Tanah di ibu kota saat ini? Bagaimana bisa ia keluar dari penjara langit?
Saya menggaruk kepala dengan wajah mengeluh. Awalnya saya berpikir untuk tidak peduli. Tapi sekarang jika tidak peduli, akan terjadi masalah. Saya dengan santai mengeluarkan sepotong jade. Anggap saja sebagai membayar budi Dewa Tanah yang dulu. Bagaimanapun, mereka banyak membantu saya di masa dinasti Song Utara. Lalu saya mengarahkan pikiran saya ke dalam giok. Saat ini, pria berawan itu sedang menunggangi sepeda motor listrik bersama melaju kencang di jalan. Tiba-tiba saya merasakan ada suara dari saku. Seketika saya mengeluarkan giok dari saku. Qin Zun mencari saya. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan mencarinya saat ini. Namun setelah mengetahui pesan dari giok, dia pun mengerti mengapa Qin Xiao mencarinya. Ternyata Dewa Kota muncul. Tidak heran Qin Zun mencari saya. Detik berikutnya, manusia dan kendaraan diselimuti oleh energi, melesat ke langit dan menghilang dalam sekejap dari pandangan. Saat ini, di Kabupaten Fengdu, tawa yang tiba-tiba membuat Ratu Hantu, Yanzi, berhenti melangkah. Dia melihat ke arah sumber suara. Terlihat seorang pria tidak jauh, sedang membungkuk di atas kepala singa batu. Pria itu mengenakan pakaian kuno yang compang-camping. Meskipun telah melalui ujian waktu, namun tetap bisa terlihat bahwa dia pasti adalah seseorang yang berpengaruh. Pria itu melirik pada Raja Yu dan tersenyum. Sudah lama ditutup, sekarang keluar. Ada banyak orang yang lebih mampu di luar sana. Siapa kamu? Suara Raja Yu terdengar dalam. Meskipun tidak tahu siapa pria di depannya, tapi merasakan dari dirinya. Detak jantungnya tidak kurang dari Ratu Hantu. Dan menghadapi ketidaknyamanan alami Raja Yu. Sebagai seorang Buddha yang mewakili cahaya paling terang, dia paling sensitif terhadap kejahatan. Dibandingkan dengan Ratu Hantu, dia masih bisa bersikap ramah. Namun pria di depannya berbeda. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura jahat yang menakutkan. Raja Yu pasti yakin di dalam hatinya. Pria ini pasti adalah seorang algojo yang sejati. Pria itu berdiri di patung singa batu dan siap untuk berbicara. Kata-kata Ratu Hantu sampai lebih dulu. Dewa Kota, kamu telah melarikan diri dari penjara langit. Raja Yu tidak bisa menahan kaget saat mendengar itu. Penjara langit. Sepertinya pernah mendengar di suatu tempat. Dalam sekejap, wajahnya langsung berubah. Pria itu tersenyum seperti bangsawan di dunia bawah. Kau seharusnya sangat jelas apakah aku bisa melarikan diri. Melihat gerbang hantu yang terbuka tak jauh dari situ, senyumku semakin lebar. Sepertinya, tebakanku tidak salah. Aku bukanlah kebetulan bisa keluar dari penjara Tian Tiao. Mendengar itu, tubuh Ratu Hantu bergetar sakit. Apakah ini tidak hanya terjadi di dunia bawah? Apakah bahkan surga juga terpengaruh? Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya di balik penutup merah. Tapi dari nada terkejutnya, aku bisa menilai. Dewa Kota tersenyum lebar mendengar itu. Sepertinya kamu tidak tahu ada masalah di surga. Sayang sekali. Aku masih berniat untuk bertanya padamu. Tapi aku bisa memberitahumu sedikit tentang apa yang aku tahu. Dua orang tua yang menjaga aku sangat terburu-buru saat pergi. Segera setelah itu, Dewa Kota berkata dengan senyum. Karena aku sudah berbagi apa yang aku tahu. Tidak tahu apakah Ratu Hantu yang terhormat juga bisa memberikan sedikit informasi tentang dunia bawah? Misalnya, mengapa kerajaan bawah tanah tidak menghalangimu, membiarkanmu keluar dari gerbang hantu seperti itu? Namun, Ratu Hantu berdiri di tempat tanpa bergerak. Entah sedang memikirkan informasi yang diberikan oleh Dewa Kota. Apakah Anda masih memikirkan sesuatu? Sepertinya kamu tidak ingin berbagi. Ya, Ratu Hantu yang agung ini begitu pelit. Kita berada di pihak setan yang sama. Mengapa tidak bisa berbagi dengan rekan satu tim? Dewa Kota melangkah maju. Dengan ringan turun dari patung singa batu. Jangan campurkan saya dengan dirimu. Kata-kata Ratu Hantu terdengar mengerikan. Bahkan sebutan dirinya pun perlahan berubah. Raja Yu menilai dari situasi saat ini bahwa mereka tidak satu kelompok. Bahkan Ratu Hantu sangat membenci Dewa Kota. Dewa Kota melambaikan tangan sambil tertawa. Sudahlah. Saya juga tidak berharap kamu bisa menjawabku. Memberimu waktu secangkir teh. Katakan padaku di mana suamimu yang seharusnya. Kalau tidak, boom. Ratu Hantu tiba-tiba meledak dengan kemarahan. Raja Yu terkejut sejenak. Tak disangka, Ratu Hantu Yanzi langsung menyerang saat ada ketidaksesuaian. Namun, ia segera merasa lega. Kata-kata sang Dewa Kota tentang suaminya jelas menyentuh titik lemah Ratu Hantu. Berbeda dengan pertarungan antara Raja Yu dan Ratu Hantu, kedua belah pihak masih menyisakan sedikit ruang. Bagaimanapun juga, masih ada peluang untuk meredakan. Namun, sang Dewa Kota berbeda dengan Ratu Hantu Yanzi. Keduanya tidak memiliki ruang untuk meredakan. Ratu Hantu Yanzi ingin menyakiti lawannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Kedua belah pihak meledak dalam pertempuran yang menyeramkan. Tingkat intensitasnya bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan pertempuran sebelumnya antara Ratu Hantu dan Raja Yu. Sekarang, apa yang harus dilakukan? Dua penjaga segera bergabung dengan Raja Yu. Raja Yu terdiam sejenak sebelum bertanya kembali. Apakah kalian tahu tentang sang Dewa Kota? Ia tidak terburu-buru untuk terjun ke dalam pertempuran. Saat ini, keadaan melampaui dugaannya. Pada awalnya, ia mengira hanya datang untuk menghentikan makhluk dari alam bawah tanah keluar dari gerbang setan. Namun, dari percakapan Ratu Hantu Yanzi dan Dewa Kota, dia menemukan situasinya sangat buruk.
Tampaknya makhluk di dunia bawah muncul dari gerbang hantu. Ini bukan karena kelalaian dunia bawah. Tetapi ada sesuatu yang besar terjadi di dunia bawah. Sepertinya saya pernah mendengar tentang Dewa Kota sebelumnya. Yang berbicara adalah seorang penjaga tua. Senioritasnya bahkan lebih besar dari Yu Fei. Saya pernah membaca buku kuno tentang bagaimana makhluk gaib berlatih di zaman kuno. Selain 5 dewa di timur laut yang dipuja, selain cara resmi yang melelahkan untuk berlatih, ada satu lagi cara latihan yang jahat, yaitu dengan cara menjadikan sarang burung lain milik sendiri. Saya tahu tentang apa yang kamu katakan. Mengusir dewa rumah yang dipuja di beberapa kuil dan mengklaimnya sebagai milik sendiri. Dengan cara itu, mencuri ritual orang lain untuk berlatih, kan? Saat Yu Wang berbicara, sambil mengawasi pertempuran antara Ratu Hantu dan Dewa Kota, penjaga tua itu mengangguk dan berkata, secara umum, menjaga sarang burung biasanya terjadi di kuil kecil yang terpencil. Tetapi saya pernah melihat ada catatan di buku kuno. Konon pada masa dinasti Song Utara, ada seorang dewa kota. Penjajah mengambil alih, menikmati persembahan warga desa selama 100 tahun. Awalnya saya penasaran dengan catatan buku kuno ini. Untuk itu saya merujuk banyak catatan literatur. Ingin memastikan apakah hal ini benar-benar terjadi. Tapi hanya menemukan catatan terkait dalam sebuah sejarah liar. Dikatakan ada dewa yang disamarkan, menikmati pengabdian persembahan selama ratusan tahun. Dewa tanah setempat tidak pernah menyadari kunjungan malam di dunia bawah. Kemudian seorang pemuda desa merasa ada yang tidak beres, menghadapkan dewa palsu pada hukum. Sejarah liar ini memiliki kesamaan dengan penangkapan dewa kota. Sayangnya, isi sejarah liar ini tidak jelas. Saya tidak dapat menentukan apakah keduanya adalah hal yang sama. Penjaga tua itu berbicara sambil melihat ke arah dewa kota yang sedang bertarung dengan Ratu Hantu. Dalam pandangan, dewa kota melambaikan tangan besarnya. Dari lengan bajunya mengeluarkan kekuatan damai yang besar. Kekuatan ini bukan milik Buddha maupun Tao. Juga bukan aura roh jahat. Dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Bahkan mengeluarkan aroma yang menenangkan. Seperti aroma di dalam kuil. Ini adalah kekuatan dari persembahan. Saat ini, penjaga tua memiliki keyakinan sekitar 6 atau 7 bagian. Dewa kota mungkin adalah yang tercatat dalam kitab kuno. Dewa kota mungkin adalah dewa palsu yang menggantikan. Raja Yu menyipitkan matanya dan berkata pelan. Jika benar begitu, dia terkurung dalam legenda. Di dalam kurungan hukum langit jadi masuk akal. Dewa kota pasti telah melanggar hukum langit. Saat itu, keseimbangan pertempuran antara Ratu Hantu dan Dewa Kota terputus. Terlihat Ratu Hantu mundur terus-menerus. Lengan gaun pengantin merah terbakar oleh persembahan. Jika bisa dibilang, orang-orang Buddha mengendalikan makhluk halus. Maka, kekuatan persembahan adalah penghalang yang lebih tinggi. Persembahan adalah keyakinan seluruh rakyat. Bahkan sekuat Ratu Hantu pun sulit untuk menahan. Dewa Kota melihat luka besar di perutnya dan tertawa. Dalam 3 hari, harus lebih diperhatikan. Sudah cukup lama sejak Ratu Hantu 1000 tahun datang. Aku kira mencari orang yang tepat itu sulit. Menanyakan padamu adalah cara paling mudah. Itu salahku. Jika bukan karena kekuatan persembahan dupa, kita pasti sudah musnah. Lalu kekuatan dupa mengalir melalui luka itu. Luka besar itu seketika sembuh. Raja Yu melihat dengan dahi berkerut. Tak heran ia merasa tak nyaman di dekat Dewa Kota. Kekuatan persembahan dupa merupakan kekuatan yang unggul dalam agama Buddha. Terlahir terikat. Apakah kamu ingin membantu? Lao Zhengshou bertanya lagi. Kini telah dipastikan bahwa Dewa Kota adalah roh yang dihukum dan dipenjara di dalamnya. Daripada membiarkan Dewa Kota mengendalikan Ratu Hantu, lebih baik membantu dia menghadapinya. Saat itu baru kita bicarakan tentang pintu hantu dengan Ratu Hantu. Bocah kecil, kamu bicara terlalu banyak. Aku sarankan kalian sebaiknya tetap di samping saja. Dewa Kota menoleh ke arah penjaga kota tua. Senyumnya masih tersimpan di wajahnya. Urusan kalian di dunia ini, aku tidak akan campur tangan. Aku hanya ingin menemukan orang yang tepat untuk menyelesaikan perhitungan. Jika kalian ikut campur, saya tidak bisa menjamin apakah itu akan melibatkan duniawi. Yu Wang menyipitkan mata dan menatap tajam sang Dewa Kota. Jika tidak mempengaruhi duniawi, hanya untuk balas dendam, 749 tidak perlu ikut campur. Tanpa menunggu jawaban Raja Yu, hantu wanita itu mendengus. Kamu bahkan tidak bisa menghadapiku. Bagaimana berani kamu mengganggu suamiku? Suamiku mampu memahami kebenaran di balik gelar Dewa Kotamu saat itu. Dengan mudah memasukkanmu ke dalam penjara aturan langit. Apakah kamu merasa setelah 1000 tahun kamu mampu menghadap suamiku? Sangat konyol. Mendengar ini, Dewa Kota tersenyum lebih lebar. Apakah bisa menghadapinya? Itu akan terlihat saat bertemu suamimu. 1000 tahun. Saya tidak tinggal di penjara tanpa alasan. Jika hantu wanita tidak mempercayai, kamu bisa memberitahuku lokasi suamimu. Untuk memverifikasi kebenaran kata-kataku. Hantu wanita Yanzi terkejut mendengar itu. Tidak menyangka untuk menghadapi Qin Xiao. Dewa Kota telah mempersiapkan ini selama 1000 tahun. Begitu memikirkan hal ini, seluruh tubuh permaisuri hantu dipenuhi energi negatif. Saat dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan. Suara mesin sepeda motor listrik terdengar. Semua orang tertarik oleh suara tersebut. Detik berikutnya, semua orang tertegun. Di langit, kabut datang dengan cepat.
Saat mendekat, kabut itu pun menghilang. Menampakkan seorang pengendara yang mengenakan jubah kuning, yang mengendarai sepeda motor listrik berbagi. Apakah ini adalah bantuan yang dikirim oleh kantor pusat? Pemimpin cabang berpikir untuk pertama kalinya. Sejujurnya, jika bukan karena orang itu datang dari langit, dia benar-benar takut orang itu tiba-tiba akan berkata, "Halo, ini pesanan Anda." Raja Yu juga tampak bingung. Namun, selain terkejut, dia lebih merasa curiga. Dia merasakan dengan jelas kekuatan pengantar makanan itu. Satu orang hebat lagi telah datang. Situasi menjadi semakin rumit. Saat dia masih bingung, permaisuri hantu, Yanxi, terlebih dahulu berbicara. "Raja, kau ternyata masih hidup?" Cheng Huang juga berkata dengan senyum. "Bukankah ini adalah pengikut si bodoh itu? Kenapa kamu juga datang untuk meramaikan suasana?" "Jadi, maksudnya orang itu? Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sini? Kenapa dia tidak muncul? Apakah mereka mengirimmu ke sini karena takut aku akan menghadapinya?" "Tutup." Pria berkabut turun dari sepeda listrik yang dibagi. Meskipun mengenakan pakaian pengantar makanan. Namun, aura dinginnya tetap membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Menghadapi seorang pencuri yang mencuri harta tidak perlu mengandalkan tuan. Setelah mengetahui pria berkabut dipanggil oleh Qin Xiao, permaisuri hantu tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Kabut, suamiku di mana?" Setelah mengatakannya, dia melihat ke arah Dewa Kota. "Tunggu sampai aku mengurus orang ini, kemudian beritahu aku." Lalu dia tanpa ragu kembali menyerang Dewa Kota. Lengan merahnya bergetar. Di tangan hantu yang ramping muncul sebuah cap berbahan giok yang lebih besar dari telapak tangannya. Mungkin dia tidak ingin Qin Xiao melihat. Menghadapi seorang Dewa Kota saja sudah sulit baginya. Dia langsung memilih untuk mengeluarkan kartu as. Cap 10 penguasa neraka. Saat melihat cap itu, Raja Yu tidak bisa menahan kekagumannya dan bersuara. "Bukankah ini cap 10 penguasa neraka dari neraka?" Bahkan alis Cheng Huang pun tidak bisa menahan kerutan. Di matanya terlihat kejutan yang tidak terduga. Pada zaman kuno, Kaisar memiliki cap giok dan simbol-simbol lainnya. 10 penguasa neraka di neraka sebagai 10 raja neraka juga memiliki simbol identitas. Itulah cap 10 penguasa neraka. Begitu cap ini muncul, ribuan hantu akan tunduk dan berlutut. Energi mengerikan dari Huang Quan berputar seperti naga di sekitar cap, mengeluarkan suara menggelegar. Ternyata ini adalah cap 10 penguasa neraka yang sebenarnya. Raja Yu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya di dalam hati. Meskipun sebelumnya melalui percakapan dengan Ratu Hantu dan Cheng Huang, dia menduga bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi di neraka. Tapi dia tidak menyangka bahwa masalahnya sangat serius seperti ini. Sebagai simbol 10 penguasa dan harta karun jiwanya, tanda 10 penguasa neraka jatuh ke tangan orang lain. Ini benar-benar seperti milik sendiri. Properti tiba-tiba menjadi milik orang lain. Apa yang terjadi di neraka sehingga bisa begini? Memikirkan betapa pentingnya tanda 10 penguasa neraka, Raja Yu merasa hanya ada satu kemungkinan. Apakah ada 10 penguasa neraka? Setelah terkejut, penguasa kota kembali tersenyum lebar. "Yang terhormat, Nona Iblis Yanxi. Mengeluarkan harta besar seperti ini tidak akan menyenangkan." Dia diam-diam mundur selangkah. "Tidak tahu tanda milik penguasa neraka yang mana ini. Ini jatuh ke tanganmu. Apakah ini salah satu penguasa neraka?" Jelas, bukan hanya Raja Yu yang berpikir seperti itu. Bahkan penguasa kota juga berpikir demikian. Nona Iblis Yanxi tidak memberikan respon. Hanya dengan memegang tanda itu, dengan mudah menghancurkan kekuatan persembahan penguasa kota. Kekuatan mengerikan dari neraka berubah menjadi 9 naga neraka. Dari tanda tersebut, merayap menuju penguasa kota. Awalnya ingin menangkap hantu setelahnya. "Nona, tanyakan pada orang itu di mana dia berada." Namun, jika hantu setelahnya mengeluarkan barang sebesar ini, jika tidak bisa memainkan ini, ya sudahlah. Setelah kota penunggu meninggalkan satu kata, berubah menjadi asap yang segera menghilang di udara. Hantu setelahnya, Yanxi, jelas tidak ingin membiarkannya begitu saja. Kekuatan Huang Quan kembali meledak. Naga Huang Quan bertahan di asap itu. Suara yang tajam. Kota penunggu yang terkena segera retak. Jelas telah menjadi patung kota penunggu yang dibentuk dari tanah liat. Inilah sisi rumit dari Dewa Asap. Penjaga tua sedikit terkejut namun juga sudah memperkirakan. Dewa Asap berlatih dengan asap. Tidak perlu hadir secara fisik, cukup dengan inkarnasi asap. Dapat meminjam kekuatan melalui inkarnasi asap dari jarak jauh. Kota penunggu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Pria berkabut berbisik. Segera menatap hantu setelahnya dengan hormat. "Nyonya Merah, Tuan punya sesuatu untuk dibawakan kepadamu." "Kata-kata apa?" Ratu Hantu Yanxi segera melihat ke arah ini. Sama sekali melupakan urusan kota hantu. Perubahan yang cepat membuat Raja Yu dan yang lainnya tercengang. Inilah kekuatan cinta? Sepertinya Ratu Hantu masih terjebak dalam cinta. Pria berkabut menjawab. "Tuanku memintaku untuk memberitahumu. Kembali ke dunia bawah dan tetaplah di sana dengan baik. Dunia atas sekarang berbeda dari sebelumnya. Jangan bertindak sembarangan. Aku pasti akan mencarimu saat memiliki waktu." Raja Yu tak dapat menahan untuk bertatapan sejenak dengan penjaga tua. Kini Ratu Hantu Yanxi memiliki segel 10 penguasa neraka. Segalanya menjadi sangat rumit. Tapi jika suaminya bisa membuat Ratu Hantu kembali,
Jenis prajurit tanpa senjata ini pasti mereka inginkan. Mata Raja Yu berkilauan. Dia penasaran di dalam hatinya siapa suami Ratu Hantu Yanzi. Bisa membuat Ratu Hantu Yanzi begitu patuh dan mendengarkan. Apa kamu tidak bisa langsung memberitahuku di mana suamiku? Ratu Hantu Yanzi membuka suara. Saya rasa itu tidak mungkin. Pria berkabut berbicara terus terang. Tuan mengatakan bahwa dia hanya ingin menikmati zaman ini dengan baik belakangan ini. Jika ingin bertemu denganmu, aku akan mencarimu. Dunia manusia di era ini berbeda dengan masa lalu. Manusia biasa tidak mengetahui hal-hal yang lebih tinggi. Jika kamu pergi ke dunia, itu akan memicu keributan. Jadi, Tuan Yanzi, sebaiknya Anda kembali ke dunia bawah. Ratu Hantu Yanzi mendengar kata-kata itu dan menghela nafas panjang. Saya juga ingin kembali ke dunia bawah. Hanya saja saya tidak bisa kembali. Pria berkabut mengerutkan kening mendengar itu dan bertanya. Apa maksud ucapan Tuan Yanzi ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di neraka? Tidak ada apa-apa. Ratu Hantu Yanzi menggelengkan kepala dan berkata, mengingat suami tidak mengizinkanku mencarinya, maka saya akan mencari tempat untuk bersantai atau berjalan-jalan. Melihat mengapa zaman ini membuat suami begitu terikat. Jika demikian, maka saya akan pergi dulu. Setelah selesai berbicara, pria berkabut naik sepeda listrik bersama. Setelah memutar gas, dia menghilang di angkasa. Ratu Hantu Yanzi menoleh dan melihat ke arah Raja Yu. Saya akan mengikuti perintah suami. Tidak akan mengganggu dunia manusia. Jika kamu masih menghalangi, saya tidak keberatan untuk melanjutkan. Raja Yu tersenyum tipis dan berkata. Nona hantu berkata dengan bercanda. Meskipun pintu hantu hanya boleh dibuka pada festival hantu. Tapi jika kamu tidak mempengaruhi dunia manusia, bukan berarti tidak bisa membuka izin. Saat ini, Nona hantu memiliki segel dari 10 istana. Jika benar-benar bertarung, mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dan kejadian darurat tingkat 1 tidak hanya terjadi di pintu hantu Fengdu. Raja Yu memilih untuk mengabaikan. Lagi pula, Nona hantu tidak sama dengan Yan Jiao. Tingkat bahaya tidak tinggi. Diiringi oleh 4 raja zombie, suara yang menakutkan terdengar. Kereta merah yang membawa Nona hantu diangkat. Ribuan hantu mengikuti dengan megah dan bersiap untuk pergi. Nona hantu, mohon tunggu sebentar. Raja Yu berkata dengan tenang. Bagaimana? Dari dalam kereta merah terdengar suara Nona hantu. Alam kubur adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Raja Yu sebagai orang dari dunia manusia. Orang-orang dari biro pengelola harus memahami hal ini. Dia dengan ramah membungkuk dan melakukan penghormatan kuno. Tadi Anda menggunakan segel untuk menghadapi Cheng Huang. Itu adalah segel Yama dari 10 istana, kan? Hanya saja, menurut pengetahuan saya, segel Yama dari 10 istana berada di tangan Yama dari 10 istana. Bagaimana bisa berada di tangan Anda? Bahkan jika Yama dari 10 istana bersahabat dengan Anda, mereka juga tidak mungkin meminjamkan segel Yama kepada Anda. Ini lebih dari sekedar harta sihir. Ini juga merupakan simbol. Baik alam kubur maupun surga. Tidak diizinkan meminjamkan kepada orang lain tanpa izin. Jadi, maafkan saya yang berani membuat asumsi berani. Entah Anda yang mencuri segel Yama dari 10 istana. Bahkan mungkin satu dari Yama dari 10 istana. Atau mungkin ada kesalahan di pihak alam kubur yang membuat segel Yama jatuh ke tangan Anda. Saya rasa kemungkinan pertama tidak besar. Jika benar seperti itu, Anda juga tidak. Mungkin bisa berjalan keluar dari gerbang hantu dengan percaya diri. Jadi, apakah ada sesuatu yang terjadi di dunia bawah? Menghadapi pertanyaan dari Raja Yu, Ratu Hantu terdiam selama beberapa detik sebelum menjawab. Segel 10 penguasa kematian adalah yang diberikan oleh Raja Qin Guang kepada saya. Diberikan. Pandangan Raja Yu terpaku. Kata, diberikan, bukanlah istilah yang bisa digunakan sembarangan. Suaranya pada saat itu menjadi sangat serius. Raja Qin Guang telah tiada. Meskipun ada dugaan bahwa salah satu dari 10 penguasa kematian mungkin telah tiada. Tetapi mengetahui kebenarannya, dia masih tidak bisa tetap tenang. Kali ini, kereta bunga merah tidak memberikan respons. Hanya mengeluarkan satu kalimat dengan lembut. Masalahnya rumit. Apa yang saya katakan mungkin tidak kamu percayai. Biarkan orang yang memahami dunia bawah pergi sekali dan akan tahu. Setelah selesai berbicara, Ratu Hantu tidak mengucapkan lebih banyak. 4 raja mengangkat kereta. Memimpin ribuan hantu pergi meninggalkan tempat itu. Pada waktu yang sama, menara semprot ki. Bersama dengan suara efek yang datang dari headphone. Saya yang duduk di depan komputer terlihat sangat bingung. Setelah 1000 tahun tidak bermain League of Legends, saya seorang raja ternyata diperlakukan seperti ini oleh 2 orang perunggu semalam. Sungguh luar biasa. Sambil berbicara, saya dengan cepat mengetik di keyboard. Saling memberi salam kepada rekan tim yang suka melempar tanggung jawab. Tiba-tiba saya meletakkan mouse dan mengeluarkan jimat. Setelah menerima informasi dari pria berkabut, saya tidak bisa menahan alis saya terangkat. Bagaimana mungkin Yanzi memiliki segel 10 istana Yan Luo? Apakah Yan Luo Wang memberikannya kepada Yanzi karena mempertimbangkan saya? Tapi tidak bisa. Meskipun Yan Luo Wang ingin mengembalikan orang saya, dia tidak akan memberikan segel 10 istana Yan Luo kepada Yanzi. Dengan mengecualikan kemungkinan ini, wajah saya tiba-tiba menjadi aneh. Sepertinya ada sesuatu yang besar terjadi di dunia bawah. Setelah berpikir,
Saya memutuskan untuk mencari seseorang yang tahu. Saya langsung teringat pada Ratu Hantu, Yanzi. Namun, dalam detik berikutnya saya mengabaikan pikiran itu. Lebih baik tidak mencari Yanzi. Dia itu. Jika saya benar-benar mencarinya, dia pasti akan menempel lagi. Nanti jika saya bermain game dan berinteraksi dengan teman wanita, Yanzi tidak boleh mengikuti kabel jaringan untuk pergi ke tim saya. Setelah berpikir sejenak, saya punya target pencarian. Mencari Dewa Tanah di ibu kota. Pasangan tua itu sebagai dewa. Masih mengelola daerah tanah terpenting di Daxia. Pasti ada hubungan dengan dunia bawah tanah. Sekalian saya tanya, bagaimana Cheng Huang bisa keluar? Ruang rapat kantor pusat 749. Linde melihat laporan dari berbagai tempat di tangannya dengan dahi berkerut. Biarkan Raja Yu pergi ke sisi sumur kunci naga. Kepala Departemen Keuangan mengusulkan. Kepala Linde mengangguk. Saya memang berpikir seperti itu. Oh ya, apakah Mipo sudah mengatur semuanya? Menyebut Raja Yu, Linde dari kantor pusat terlihat lebih serius. Masalah Fengdu melibatkan dunia bawah tanah. Dia sama sekali tidak berani menganggap remeh. Segera menghubungi kantor untuk menanyakan pilihan Mipo. Kepala Departemen Logistik menjawab. Sudah diatur. Yang diundang adalah nenek buta dari daerah Fujian dan Guangdong. Nyonya Profesor Chen setuju setelah mendengar itu. Meminta nenek buta untuk berjalan di dunia gaib memang tidak buruk. Meskipun nenek buta tidak memiliki kekuatan yang paling hebat. Namun dalam hal kemampuan berjalan di dunia gaib, dia bisa dibilang berada di peringkat 3 besar di seluruh Daxia. Pada saat itu, sebuah telepon masuk. Kepala bagian logistik mengangkat telepon. Setelah selesai berbicara di telepon, dia menatap Linde dan 3 orang lainnya. Kantor cabang di Fujian baru saja memberitahu saya. Nenek buta sudah siap. Kita bisa mulai berjalan di dunia gaib. Kemudian dia meminta bawahannya untuk membuka layar ruang rapat. Seketika, layar menunjukkan panggilan video yang terhubung dengan kantor cabang. Nenek buta dan kepala kantor cabang berada di dalam ruangan yang luas. Di dalamnya tersedia berbagai bahan dan alat. Kepala Lin. Kudengar ada masalah di dunia bawah, kan? Nenek buta berkata dengan tenang. Dia adalah seorang nenek berusia 80 tahun. Sekilas, dia tampak seperti nenek buta yang sangat biasa. Benar. Kepala Lin berkata dengan suara rendah. Saya rasa Cai Laodi seharusnya sudah memberitahu Anda tentang hal di Kabupaten Fengdu, kan? Kali ini saya ingin meminta Anda untuk pergi ke dunia bawah. Setelah mendapatkan jawaban positif dari kantor umum Linde, wajah nenek buta terlihat tersadar. Jika ada yang tidak beres di dunia bawah, itu masuk akal. Baru-baru ini, teman saya yang seprofesi meminta hantu untuk merasuki. Terkadang, mereka tidak bisa memanggil hantu untuk merasuki. Bahkan tidak dapat masuk ke dunia bawah. Untuk itu, saya telah bertanya kepada rekan saya di Timur Laut. Menemukan bahwa mereka juga sama. Awalnya kami merencanakan untuk melihat lagi beberapa hari ke depan. Tatapan Linde berkilau. Dari pernyataan nenek buta, dapat dipastikan ada masalah di dunia bawah. Dia segera berkata, silakan nenek buta mencoba. Mari kita lihat apakah bisa berjalan ke dunia bawah sekarang. Saya coba. Seharusnya tidak ada masalah besar. Saya memang mempertimbangkan kesulitan berjalan ke dunia bawah. Jadi saya telah menyiapkan beberapa hal secara khusus. Setelah nenek buta selesai berbicara, dia mengambil semangkuk nasi di atas meja dan menaburkannya. Dia memulai ritual untuk berjalan ke dunia bawah. Terlihat dia melafalkan mantra. Suara-suara yang tidak dimengerti diucapkan dalam bahasa kuno. Dari sudut pandang Lin dan kawan-kawan, nenek buta itu seperti terkena ayan. Tangan terus-menerus memukul beras yang tersebar di meja. Sesekali keringat muncul di sudut dahinya. Dan mengambil barang-barang aneh yang disiapkan di meja untuk digunakan. Meskipun perilakunya aneh. Namun semua orang tetap menatap nenek buta itu tanpa berkedip. Setelah nenek buta itu mengalami kesulitan melewati dunia gaib. Seharusnya matanya buta, tapi saat ini ia menjadi jelas. Mendapatkan kembali penglihatannya. Di depannya seolah ada sebuah pintu yang terbuka. Cahaya redup menyinari dari celah pintu. Dalam pandangannya, tepatnya adalah jiwa dan rohnya. Saat ini melintasi keseimbangan energi positif dan negatif memasuki dunia bawah. Di depan seperti pemandangan di gerbang hantu yang dilihat oleh Raja Yu. Lingkungan sekitar gelap. Sesekali ada api hantu melayang. Di bawah kaki terdapat jalan kuning dan batu hijau yang membentuk jalan Huangquan. Jalan ini seolah tidak berujung. Nenek buta dalam keadaan jiwa menghapus keringat yang tidak perlu dipelipisnya. Tulang tua ini membuatku bingung. Akhirnya aku sudah sampai di dunia bawah. Meskipun sekelilingnya menyeramkan dan gelap, tapi dia tetap tidak merasa takut sedikit pun. Jalan ini menuju dunia orang mati sudah sangat familiar baginya. Sebenarnya, dibandingkan dengan ketakutan, dia lebih banyak merasa bingung. Aneh, kenapa tidak ada satupun jiwa di jalan ini? Seluruh jalan menuju dunia orang mati begitu sunyi menakutkan. Tanpa hantu yang terlahir kembali. Bahkan tidak ada petugas dunia bawah yang bisa terlihat. Seolah-olah jalan malam di zaman kuno. Perlu diketahui bahwa jalan ini menuju dunia bawah adalah untuk orang yang pergi dari dunia ini. Setelah jiwa kembali ke dunia bawah, itu adalah jalan untuk membimbing reinkarnasi. Dan di dunia atas setiap hari orang mati. Setiap percabangan jalan menuju dunia orang mati seharusnya ada hantu. Wajah nenek buta itu menjadi serius.
Tidak bisa masuk ke dunia bawah tanah saat berjalan di bayangan sudah dianggap hal yang normal. Namun, tidak adanya jiwa yang pergi ke kehidupan setelah mati di Jalan Huangquan sangatlah tidak normal. Apakah istri saya sebelumnya terlalu berharap pada hal ini? Dia dengan samar menyadari. Sepertinya dunia bawah tanah bukanlah masalah yang sepele. Dia juga mengerti. Mengapa hantu yang keluar dari gerbang hantu harus pergi ke tempat yang ditentukan. Akan meminta 749 untuk pergi langsung. Jika hantu itu menceritakan kondisi Jalan Huangquan. Jangan katakan itu kepada 749. Bahkan meskipun dia adalah seorang penyelidik biasa yang sering berurusan dengan hal-hal gaib, dia pun tidak akan mempercayainya. Dengan pikiran ini, si nenek buta terus berjalan ke depan. Dia harus pergi sendiri ke kota Fengdu di dunia bawah tanah. Untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Jalan Huangquan sangat panjang. Seolah-olah tidak ada ujungnya. Dan sekelilingnya sangat sepi. Seandainya bukan karena si nenek buta telah melewati banyak kali. Hal itu memberikan sedikit penghiburan bagi jiwanya. Jika tidak, dia mungkin mengira telah memasuki legenda yang terletak di dalam kedalaman neraka. Daerah tak berpenghuni tanpa makhluk hidup. Untuk segera mengetahui alasannya, dia tanpa sadar mempercepat langkahnya. Tidak tahu sudah berjalan berapa lama. Di depannya akhirnya tidak lagi Jalan Huangquan yang tak berujung. Tidak lagi gelap sepi. Di depan ada cahaya samar. Seolah-olah ada cahaya yang ada di dalam neraka. Selain itu ada semacam kekuatan yang langsung menghantam kedalaman jiwa. Penuh dengan keagungan dan ketakutan. Membuat orang merasa hormat. Nenek buta itu tiba-tiba tersenyum. Akhirnya akan tiba. Dia melanjutkan langkahnya ke depan. Perlahan-lahan ia melihat di depan ada sebuah kota raksasa yang sangat megah. Seperti makhluk raksasa yang menutupi langit. Bangunan besar ini berdiri megah di antara 9 langit dan 8 jurang. Mengguncang dunia neraka. Nenek buta itu segera mempercepat langkahnya. Dia akan menuju kota di depan ini. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas kota Fengdu di depannya, wajah nenek buta yang awalnya ceria berubah dalam sekejap. Yang menggantikan adalah ketakutan yang tak ada habisnya. Ya Tuhan, dia mengeluarkan teriakan ketakutan yang tak bisa dia kendalikan. Bahkan di bawah tekanan yang kuat, kakinya tak bisa berdiri tegak. Dia tersandung dan jatuh di jalan kuno. Dalam ingatannya, kota Fengdu tampak megah, sangat besar dan menakjubkan. Namun yang terlihat adalah kota Fengdu yang hancur. Di mana-mana menyala api hantu yang berkobar. Patah dan tergeletak senjata pengawal hantu. Seolah-olah seperti medan perang kuno yang mengalami pertarungan hebat. Bahkan dinding kota sudah runtuh lebih dari setengahnya. Seperti telah dipukul rata oleh tangan raksasa yang mengerikan. Meninggalkan bekas telapak tangan yang sangat besar. Puing-puing yang tak bisa diungkapkan. Mengukir dalam jiwa nenek buta. Di sini pasti telah terjadi pertempuran besar. Tingkat kekejaman pertempuran tidak dapat dibayangkan. Nenek buta bertanya pada dirinya sendiri di usia 80 tahun ini. Apa yang belum pernah dilihatnya dalam badai dan ombak besar. Namun ketenangan yang didapat setelah 80 tahun tidak berfungsi saat ini. Wajah tuanya ketakutan hingga kehilangan kecantikan. Bahkan otaknya merasa seperti orang pikun yang tidak bisa berpikir. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kota Fengdu menjadi seperti ini? Lebih sulit dibayangkan siapa yang bisa menjatuhkan kota Fengdu dengan satu tangan. Melihat pemandangan di depannya, nenek buta akhirnya benar-benar mengerti. Mengapa Ratu Hantu Yanxi ingin meminta 749. Kantor harus melakukan perjalanan ke dunia bawah secara langsung. Memang seperti yang dia katakan. Tanpa melakukan perjalanan sendiri, apapun tidak akan bisa dipercaya. Meskipun telah melihat dengan mata kepala sendiri, dia masih tidak bisa mempercayai kebenarannya. Ruang rapat kantor pusat 749. Apakah nenek buta belum kembali? Kepala Linde melihat layar dan bertanya. Yang menjawabnya adalah seorang gadis di sebelah si buta nenek. Dia adalah penerus si buta nenek. Biasanya, berjalan di dunia bawah akan baik-baik saja dalam sekejap. Namun, untuk pergi ke neraka membutuhkan waktu. Selain itu, kita perlu bertanya kepada kepala kerbau dan wajah kuda tentang apa yang terjadi di neraka. Kepala Linde mengangguk setelah mendengar. Jadi, mari kita tunggu sebentar lagi. Kebetulan kita bisa bertanya lebih detail tentang situasinya. Baru saja mengucapkan itu, si buta nenek mulai bergerak. Dia segera mengangkat kepalanya. Semua orang menatap si buta nenek. Lin De Zongju bahkan tidak sabar untuk buka suara. Namun, sebelum dia sempat bertanya, si buta nenek dengan wajah ketakutan berteriak. Neraka? Ada masalah besar. Gelombang emosi yang kuat membuatnya tergagap saat berbicara. Kepala Linde buru-buru menenangkan. Jangan khawatir. Minumlah sedikit dan bicaralah pelan-pelan. Namun, usaha menenangkan dari Lin De Zongju tidak membuat si buta nenek tenang. Semua orang melihat wajah tua dia yang ketakutan berteriak. Kota Fengdu runtuh. 5 kata sederhana itu di hati semua orang seolah meledak. Semua orang hanya merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Nenek buta, apa yang kamu katakan? Kota Fengdu runtuh. Ini bukan lelucon yang bisa dipermainkan. Linde langsung melontarkan beberapa pertanyaan. Saat mengucapkannya, nada suaranya tidak bisa tidak naik beberapa desibel. Dia sangat ingin mendengar nenek buta mengucapkan sesuatu. Hehe, semua orang jangan panik. Aku hanya bercanda barusan. Namun, yang didapatkan adalah tanggapan nenek buta yang sangat panik. Saya benar-benar tidak bercanda.
Kota Fengdu runtuh, kantor pusat Lin. Saya melihat bahwa setengah dari kota Fengdu telah runtuh. Dan di mana-mana terdapat jasad tentara dan pengurus dunia bawah. Selanjutnya, dia menceritakan. Sepertinya hanya dengan mengungkapkan diri. Pengalaman yang dilihat dan didengar dapat menenangkan hati. Kota Fengdu pasti telah terjadi pertempuran yang sangat brutal. Saya tidak berbohong. Jika tidak percaya, bisa cari orang lain untuk pergi sejenak. Jalan kuno tidak ada jiwa yang kembali. Di kota Fengdu tidak ada makhluk hidup. Saya tidak yakin apakah di kota Fengdu masih ada makhluk hidup. Saya tidak berani mendekat. Di sana telah terjadi peperangan besar. Di mana-mana dipenuhi dengan aura malapetaka. Jika mendekat, pasti akan. Aura malapetaka akan menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh. Kantor pusat Lin 2. Ini jelas bukan saatnya bagi neraka untuk mengeluarkan pot. Ini benar-benar masalah besar. Saat berbicara lebih lanjut, nenek buta hampir berteriak. Semua orang di tempat itu merasakan jantung mereka berdebar. Tidak ada satupun yang bisa tetap tenang. Ruang rapat sangat sunyi sehingga menakutkan. Kantor pusat Lin. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Jika neraka benar-benar lenyap, takutnya, dunia atas juga akan. Kepala cabang sangat murung. Meskipun dia tidak melanjutkan. Tapi semua orang mengerti maksudnya selanjutnya. Nenek buta juga saat itu berkata, neraka mengatur reinkarnasi. Begitu kota Fengdu lenyap, pasti akan berhubungan dengan reinkarnasi. Linde dari kantor pusat berpikir sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Kota Fengdu yang hancur pasti ada masalah besar di neraka. Tapi jangan panik terlebih dahulu. Saat ini saya belum menerima informasi tentang banyaknya kesulitan kelahiran bayi baru lahir. Setidaknya dari hal ini, reinkarnasi masih berjalan. Takutnya kota Fengdu mengalami kerugian yang serius. Namun, tidak sampai putus asa. Orang yang bisa menjadi pimpinan kantor pusat 749 pasti bukan orang sembarangan. Dalam beberapa kata saja sudah menganalisis keadaan secara umum dan menenangkan perasaan orang-orang. Segera setelah itu ia berkata lagi, nenek buta, tolong siapkan tim untuk pergi ke dunia arwah secepatnya. Saya perlu kalian pergi ke alam roh. Selidiki apa yang terjadi di alam kubur. Juga lihat apakah bisa menghubungi Raja Yama atau kepala lembu dan wajah kuda. Saya percaya bahwa di alam kubur masih ada dewa dan hantu yang hidup. Cari cara untuk menemukan mereka. Beri nenek itu waktu 3 hari. Pasti akan mempersiapkan tim pergi ke dunia bawah yang terkuat di Daxia. Nanti, saya akan memimpin tim itu untuk pergi ke dunia bawah. Nenek buta dengan serius mengucapkan setiap kata. Bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Akibatnya, tidak akan pernah terlahir kembali selamanya. Saya juga pasti akan menemukan para dewa yang masih hidup di dunia bawah. Direktur Linde mengangguk dengan serius. Dia berdiri dan membungkuk dengan rasa terima kasih atas janji nenek buta. Nenek buta, pengorbanan Anda. Meskipun dunia tidak mengetahuinya. Tapi saya, dari kantor 749, mengingatnya dalam hati. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi di dunia bawah. Namun saat ini, dunia bawah sangat berbahaya. Mungkin perjalanan ini ke dunia bawah akan menjadi perpisahan selamanya. Nenek buta mendengar kata-kata itu lalu tertawa dan melambaikan tangan. Saya hanya berusaha semampu saya, nenek. Setelah itu, dia pun meninggalkan ruang rapat. Segera mulai mencari orang untuk membentuk tim pergi ke dunia bawah. Lin mengalihkan pandangannya. Dia menatap dengan serius kepala cabang di layar. Saudara Cai, kota Fengdu hancur. 2 dewa di dunia bawah tanah tidak diketahui keberadaannya. Jika satu hal ini tersebar, itu sudah cukup untuk menimbulkan kekacauan besar. Saya akan membuat beberapa persiapan selanjutnya. Jika dunia bawah tanah mengalami kehancuran, harus memastikan bahwa proses reinkarnasi berjalan. Sang pemimpin, Saudara Cai, terhenti bernapas dan berkata, dunia bawah tanah seharusnya tidak sampai hancur, kan? Pihak surga tentu tidak mungkin hanya diam saja. Namun, baru saja dia selesai berbicara, Linde dengan lambat berkata, sulit untuk dikatakan. Bagaimana jika surga juga terkena dampaknya? Sang pemimpin, Saudara Cai, menyempitkan pupilnya. Dada mengangkat dengan cepat akibat pernapasan yang cepat. Surga terkena dampak. Apakah ini mungkin? Banyak dewa dari dinasti Daxia yang tersebar di masyarakat. Cerita mitos telah beredar selama 5.000 tahun. Bagi orang biasa, itu hanya dianggap sebagai cerita. Namun, orang-orang di Biro 749 semua tahu. Mitos bukanlah cerita, tetapi nyata adanya. Oleh karena itu, Saudara Cai tidak merasa surga akan terkena dampak. Namun, pemikiran itu baru muncul dalam kurang dari setengah detik. Linde kemudian berbicara lagi. Sebenarnya, baru-baru ini, Biro 749 menerima sebuah laporan. Baru-baru ini, praktisi tahu mengusir hal-hal gaib. Dalam kejadian ini, mereka ingin mencari bantuan dari Dewa Tanah. Namun, mereka tidak dapat menghubungi. Mereka juga tidak bisa menemukan Dewa Tanah. Seolah-olah mereka menghilang dari dunia. Keadaan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah bulan. Cai Lau di seketika terkejut. Lin Lauge, Dewa Tanah di ibu kota telah hilang kontak. Sebelumnya, saya tidak berani memastikan. Tetapi setelah kejadian di dunia bawah, saya merasa Dewa Tanah seharusnya telah hilang. Alasan pastinya tidak diketahui. Selanjutnya,
Kami juga akan menyelidiki masalah ini. Lind berkata sambil menunjukkan keletihan di wajahnya. Kejadian darurat yang muncul di berbagai tempat di Daxia. Kejadian ini telah membuatnya sangat sibuk. Sekarang ditambah lagi dengan masalah yang membuatnya semakin lelah secara fisik dan mental. Pagi hari berikutnya, saya keluar dari kafe internet dan meregangkan tubuh. Main game semalaman memang menyenangkan. Sayangnya, saya tidak punya teman sekamar. Bagaimana kalau kita mengajak pria berkabut ke dalam permainan lain kali? Membuatnya menjadi remaja yang kecanduan internet. Ding. Uang masuk ke bank sebesar 18.800. Saya mengambil ponsel untuk memeriksa. 749 putaran cukup efisien. Pagi ini saat saya sedang bermain peringkat, Zhang Feng menelepon. Dia bilang sudah memproses sebagian perhiasan emas dan perak. Melihat bahwa biaya sudah masuk, saya langsung membeli tiket penerbangan ke ibu kota. Bersiap untuk mencari Dewa Tanah dan Nyai Tanah untuk menanyakan tentang Dewa Kota. Sementara itu, seorang pria berjalan keluar dari gerbang kedatangan di Bandara Internasional Ibu Kota. Dia berpakaian modis dengan rambut pirang. Sekilas, saya mengira dia adalah seorang pemuda yang memberontak. Kamu mencari Guan Xinghe. Rambut pirang itu berjalan ke arah seorang pria. Dia memegang papan bertuliskan 3 karakter Guan Xinghe. Pria itu memandangi dengan heran dan berkata, "Apakah kamu Tuan Guan Xinghe?" "Benar." Rambut pirang itu menunjuk rambutnya dan berkata, "Lihat saja rambut saya, maka kamu akan tahu. Setengah manusia, setengah iblis, setengah hantu. Tubuh suci rambut pirang bawaan." Guan Xinghe tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Jangan buang-buang waktu. Bawa saya ke kuil Dewa Tanah yang terdekat." Pria yang mengangkat papan segera mengangguk dan membawanya ke tempat parkir. Sambil itu, mengirimkan informasi ke Biro 749. Sudah menerima kedatangan Tuan Guan Xinghe, seorang Zi Taido. Waktu berlalu dengan cepat. Pesawat tiba di ibu kota sudah pukul 8 malam. Setelah menyelesaikan urusan di toko, saya pun naik taksi. Sopirnya sangat ramah. "Adik, apakah kamu datang ke ibu kota untuk berwisata?" Namun, jarang orang langsung pergi ke kuil Dewa Tanah saat tiba di ibu kota. "Benarkah?" Aku tersenyum dan berkata, "Dewa Tanah dan Dewi Tanah juga adalah dewa, kan? Berdoa sebentar tentu tidak ada salahnya. Tidak terlihat, adik, bahwa usia Anda tidak terlalu tua. Namun, pemikiran Anda cukup tradisional." Sopir itu berkata dengan terus terang. "Tapi saya rasa kamu bisa pindah ke kuil lain. Kuil yang ingin Anda tuju ini akhir-akhir ini jarang dikunjungi orang." "Oh, kenapa? Apa maksudnya ini?" Mendengar itu, saya menoleh kepada sopir dan bertanya. "Tidak ada apa-apa. Hanya saja, baru-baru ini, Dewa Tanah dan Dewi Tanah ini tiba-tiba mengalami keretakan. Itu sangat tidak menguntungkan. Apakah Anda bilang kepala Dewa Tanah dan Dewi Tanah itu pecah? Di tengah alis ada pecahan tidak?" Saya mengangkat alis dan bertanya. Sopir terlihat sedikit terkejut. "Kakak, bagaimana Anda tahu itu?" "Benar. Memang dari tengah alis yang pecah." Setelah itu, penjaga kuil memanggil seseorang untuk memperbaiki. Namun, apapun yang diperbaiki, tidak bisa kembali seperti semula. Setiap kali diperbaiki, itu akan pecah lagi. Begitu Anda mengatakan tidak menguntungkan, saya langsung teringat akan hal-hal ini. Saya menjawab begitu saja. Tidak banyak bicara dengan sopir. Alasan saya menyebutkan pecahan di alis. Selain dari tradisi lama yang dianggap tidak menguntungkan, ada satu penjelasan lainnya. Alis yang pecah. Dewa hilang. Semoga patung ini bukanlah patung utama Dewa Tanah. Setelah beberapa menit, kami berhasil tiba di kuil Dewa Tanah. Biasanya pada waktu ini, ada cukup banyak pengunjung. Namun hari ini terlihat sangat sepi. Di aula besar terdapat 2 patung dewa. Seperti yang dikatakan sopir, patung itu pecah dari tengah alis hingga kepala. Saya melihat sekeliling. Kemudian saya menggambar lingkaran di tanah dengan 1 kaki. Tangan membentuk simbol. Menginjak perlahan. Dalam sekejap, kuil Dewa Tanah bersinar. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dari luar, orang lain hanya akan melihatku berkeliaran di sekitar kuil. Namun, semua yang terlihat dan terdengar hanyalah sihir untuk menipu. Dewa Tanah dan Dewi Tanah. Keluar. Aku adalah Raja Malam dari dinasti Song Utara, Qin Xiao. Aku datang khusus untuk menanyakan tentang masalah pelarian dari penjara peraturan langit di kota setan. Namun, beberapa panggilan berturut-turut tidak mendapatkan balasan sedikit pun. Aku menghela napas. Sepertinya aku hanya bisa menemukan Dewa dan Dewi Tanah. Patung Dewa Utama agar bisa mencari tahu lebih lanjut. Untuk memastikan penjara peraturan langit tidak ditemukan oleh orang yang jahat. Lokasi penjara peraturan langit tidak tetap. Dikelola oleh Dewa dan Dewi Tanah dari ibu kota. Entah menuju penjara peraturan langit atau menanyakan masalah kota setan, semua harus menemukan Dewa dan Dewi Tanah terlebih dahulu. Kemudian membuka ponsel untuk melihat lokasi kuil Dewa Tanah. Seketika aku tidak dapat menahan hembusan napas. Kuil Dewa Tanah ini ada 100 hingga 200. Mengeluarkan yang memiliki sejarah terlalu lama. Dalam waktu singkat tidak bisa ditemukan semua. Setelah mengambil sepotong kecil dari patung Dewa Tanah, dia pun berbalik dan pergi. Setengah menit kemudian, kakek, penjaga kuil mengangkat kepalanya dan melihat. Seorang pemuda berambut kuning masuk ke dalam kuil.
Bolehkah saya bertanya apa yang ditanyakan orang itu kepada Anda? Kuo Xinghe mengeluarkan selembar surat perintah. Penjaga kuil langsung terlihat bingung. Tak disangka pemuda berambut kuning di depan adalah. Kebingungan tetaplah kebingungan. Namun, penjaga kuil tetap menjawab pertanyaan Kuo Xinghe. Oh, artinya dia tahu bahwa dahi kuil Dewa Tanah Retak. Tapi tetap datang untuk berjalan-jalan? Saya sudah tahu. Terima kasih, kakek. Kuo Xinghe berbalik dan keluar dari kuil. Mengikuti arah Qin Xiao yang pergi. Keluar dari bandara. Kuo Xinghe pun tanpa henti menuju. Satu persatu kuil tanah melakukan penyelidikan situasi. Dan saat dia menyelidiki kuil Dewa Tanah ini, melihat ada formasi penghalang yang menyala di dalam kuil. Mengingat semua ini, Kuo Xinghe membisikkan. Selain dari 749, ternyata ada orang lain yang menyelidiki Dewa Tanah. Apakah ini ada hubungannya dengan urusan di dunia bawah? Untuk mencegah agar Qin Xiao tidak menemukan, Kuo Xinghe tidak hanya menyembunyikan keberadaannya. Dia bahkan menggunakan sebuah liontin untuk menyembunyikan jejaknya. Siapapun yang mengenakan artefak ini, hanya akan membuat orang lain mengira bahwa orang itu adalah orang biasa. Bahkan seorang ahli pun tidak dapat membedakannya. Pada awalnya, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan artefak yang sulit didapat ini. Oleh karena itu, Kuo Xinghe yakin tidak akan ditemukan oleh Qin Xiao. Namun pada kenyataannya, meskipun saya memandang ke depan dan tidak menoleh, tapi saya tetap menemukan Kuo Xinghe yang mengikuti di belakang. Siapa orang ini? Mengapa dia mengikutiku? Bagaimana dia bisa memiliki mainanku? Bukankah ini mainan yang dibuat untuk menghibur seorang hantu yang tersesat dan liar? Bagaimana mainan itu bisa ada padanya? Dalam rasa ingin tahu, saya segera menyadari. Apakah ini karena formasi untuk menutupi mata? Meskipun diikuti. Tetapi saya tidak hanya tidak marah, malah jadi tertarik. Sudah berapa tahun saya tidak diikuti. Bersembunyi dan mencari. Saya sangat menyukainya. Lalu saya mencari sebuah restoran barbecue dan duduk. Setengah jam kemudian, saya menepuk perut yang kenyang dan keluar dari restoran barbecue. Lalu seolah-olah secara tidak sengaja melirik ke sebuah restoran barbecue lain tidak jauh di depan. Saat ini, Guan Xinghe sedang duduk di meja tamu di luar restoran menikmati barbecue. Sesekali mengintip ke restoran barbecue tempat Qin Xiao berada. Oleh karena itu ketika Qin Xiao keluar, Guan Xinghe segera memperhatikannya. Apakah kamu masih mengikutiku? Aku bergumam pada diriku sendiri. Segera saya pergi tanpa menoleh ke kuil tanah yang berikutnya. Guan Xinghe tidak langsung mengikutinya, tetapi berbalik dan masuk ke restoran barbecue tempat Qin Xiao berada. Anjing jiwa. Dia seperti mata dalam galaksi yang dalam. Tatapannya seketika tajam. Di dahi anjing jiwa terdapat cahaya. Ini adalah tanda reinkarnasi. Melihat galaksi, mengenali asal cahaya di dahi Mit-Mit. Ini adalah sihir terlarang milik dunia bawah. Melibatkan keseimbangan energi positif dan negatif dalam 6 jalur reinkarnasi. Tanda ini memungkinkan reinkarnator memilih tujuan reinkarnasi mereka sendiri. Dan mempertahankan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bahkan orang biasa tahu bahwa reinkarnasi adalah larangan besar bagi Yin dan Yang. Bahkan dunia bawah pun harus berhati-hati. Diperlukan penilaian dari 10 dewa penjara untuk menentukan kematian. Hanya orang yang layak yang dapat menetapkan reinkarnasi. Dan tanda reinkarnasi adalah larangan besar di antara larangan besar. Bagaimana mungkin seseorang dari dunia manusia menggunakan sihir terlarang dunia bawah? Ternyata dia memang berhubungan dengan dunia bawah. Melihat galaksi, matanya tiba-tiba bersinar. Ini benar-benar penemuan yang mengejutkan. Langsung meninggalkan restoran bakaran dan mengikuti arah Qin Xiao yang pergi. Seiring berjalannya waktu, dia menemukan bahwa arah Qin Xiao berjalan adalah menuju kuil tanah. Gu Xinghe melihat situasi dan memutuskan untuk tidak lagi mengikuti. Harus menangkap Qin Xiao di kuil tanah. Akhirnya akan menyerang saya. Merasakan pergerakan Gu Xinghe di belakang. Saya tersenyum tipis. Menggenggam hati dan bertanya pada diri sendiri. Jika saya adalah Gu Xinghe, saya juga akan menyerang. Bagaimanapun juga, baik itu tanda reinkarnasi, atau mencari dewa tanah yang hilang. Siapapun yang dipilih pasti berharga untuk ditangkap. Dengan cepat tiba di kuil tanah. Berbeda dengan kuil tanah sebelumnya. Di sini lebih tepat disebut sebagai platform tanah daripada kuil. Terletak di bawah sebatang pohon pinus tua. Platform tanah terlihat sedikit retak. Jelas sudah cukup tua. Ketika saya tiba di depan kuil tanah kecil, terletak di gang terpencil tanpa orang di sekitarnya. Sekarang adalah saatnya. Gu Xinghe menyerang dengan kilat. Matanya bagaikan obor. Seperti hantu jahat yang mengamuk keluar dari neraka. Dalam sekejap sudah berada di belakang saya. Tanpa ragu mengangkat tangan. Cahaya papan fluoresen di telapak tangan bersinar terang. Di atasnya terdapat pola yang sangat misterius. Tampaknya tidak memiliki kekuatan yang besar. Namun, jika ada penjaga yang merupakan ahli tahu tingkat tinggi di sini, hanya dengan melihatnya secara langsung saja sudah bisa berubah. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk mengurung iblis dan menangkap dewa. Bahkan Raja Zombie, makhluk besar yang berusia 1000 tahun pun, dapat dibatasi dan dikurung kekuatannya. Bahkan jika menghadapi dewa yang menduduki tingkat tinggi di surga, Kuo Xinghe yakin dapat membatasi dan mengurung lawan. Dapat bersaing dengan tali pengikat dewa yang legendaris. Jelas Kuo Xinghe mengeluarkan semua tenaga.
Seseorang yang dapat menggunakan ilmu terlarang dari dunia bawah. Kekuatan orang hidup di dunia ini pasti tidak mengecewakan. Jika lawan bisa bereaksi, setidaknya mereka adalah penjaga. Jika bisa menghindar, setidaknya mereka mencapai tingkat tinggi. Guo Xinghe ingin menggunakan cara ini. Sambil menangkap, dia juga menguji kekuatan Qin Xiao. Terlihat Guo Xinghe melayangkan sebuah pukulan. Dan aku tidak menahan diri maupun menghindar. Seolah-olah tidak bereaksi, berdiri di tempat. Sampai sihir pengurung roh terpatri di punggungku. Guan Xinghe melihat situasi itu, langsung terpaku. Reaksi yang diharapkan tidak terjadi. Bahkan sihir yang diterapkan padanya juga tidak mengakibatkan efek pengurungan. Aku berbalik menatapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika mata kami bertemu, Guan Xinghe tampak terkejut. Kenapa kamu baik-baik saja? Seharusnya tidak seperti itu. Setelah terkena sihir pengurung roh, seharusnya tidak ada makhluk hidup yang bisa bergerak. Tapi bagaimana orang ini masih bisa bergerak? Mata Guan Xinghe tidak dapat menahan untuk membelalak. Menghadapi keterkejutannya, aku tersenyum sedikit dan berkata, di matamu ada kotoran mata. Tepat di mata kiri. Guan Xinghe langsung terdiam sejenak. Saat itu tidak tahu apakah harus mengusap kotoran mata, atau mempertanyakan mengapa tidak terkurung. 2 detik kemudian, Guan Xinghe menyadari ada yang tidak beres. Segera menjauhkan diri. Orang ini sangat berbahaya. Meskipun tidak mengerti mengapa Qin Xiao tidak terjebak, namun kekuatan pihak lawan bahkan di antara para ahli pun luar biasa. Guo Xinghe dengan cepat membuat penilaian terhadap keadaan Qin Xiao. Kewaspadaan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pedang perunggu kuno meluncur keluar dari tas gitar di belakangnya, menghantui di sekelilingnya. Jika Qin Xiao melakukan tindakan berbahaya sedikit saja, Guo Xinghe pasti akan bertindak dalam sekejap. Namun saya hanya mengangkat tangan dan meraba dagu sambil berkata dengan tenang. Apakah saya terlihat sangat menakutkan? Kenapa kamu begitu takut padaku? Guo Xinghe sedikit tertegun. Kamu tidak mengenalku. Kekuatan tingkat ahli. Orang Baktria. Rambut kuning. Semua ciri ini menunjukkan bahwa dia adalah 749. Salah satu dari 10 ahli di lembaga adalah Guo Xinghe. Ini tidak dikenal oleh siapapun di seluruh dunia di kalangan orang-orang luar biasa. Apakah dia makhluk dari dunia bawah? Jika demikian, semuanya jadi masuk akal. Kenapa dia bisa menggunakan ilmu sihir dari neraka? Saya bertanya sambil memiringkan kepala. Apakah kamu terkenal? Juga. Setengah manusia, setengah iblis, setengah hantu. Sangat langka. Selain itu, kekuatanmu juga tidak buruk. Jadi, siapa kamu? Yang berbicara adalah Guo Xinghe. Kamu adalah makhluk dari wilayah kekuasaan hantu di dunia bawah. Atau apakah kamu orang dari neraka? Sebelum kamu bertanya padaku, tidakkah seharusnya kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu? Saya tersenyum tipis dan berkata, dari mana liontin di lehermu itu berasal? Tatapan Guo Xinghe menjadi tajam. Orang ini ternyata tahu tentang permata penyamaran. Jangan-jangan dia sudah tahu aku mengikutinya. Dalam sekejap, pikiran Guo Xinghe berpacu. Hatiku tidak bisa menahan kejutan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang melihat melalui efek penyamaran permata. Siapakah kamu sebenarnya? Tatapan Guo Xinghe menjadi sangat tajam seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena tahu bahwa kekuatan Qin Xiao mungkin di atas dirinya, dia sangat ingin melangkah maju dan menanyakan semuanya dengan jelas kepada lawannya. Namun saya hanya tersenyum dan berkata, bukankah saya sudah bilang? Apakah kamu tidak seharusnya memperkenalkan dirimu sebelum bertanya siapa saya? Begitu suara itu selesai, saya merasakan sesuatu dan menengadah melihat. Tiba-tiba di atas kepala kedua orang itu muncul sebuah sangkar berbentuk persegi yang entah kapan ada. Sangkar itu seluruhnya berkarat dan terlihat reot, namun memancarkan cahaya emas yang suci. Seolah-olah adalah hukum langit yang tidak bisa dilanggar. Cahaya yang menyilaukan menyelimuti area di mana kedua orang itu berada. Wajah Guo Xinghe seketika berubah. Kedua jarinya bersatu seperti pedang dan langsung menunjuk ke sangkar persegi di langit. Energi iblis, energi hantu, dan energi pedang yang menjulang. 3 kekuatan yang sangat tajam itu muncul dari dirinya. Layaknya pedang berharga yang dikeluarkan dari sarungnya, kilauannya melesat ke langit. Rasa. 3 energi itu berubah menjadi pedang yang menyelimuti di atas pedang kuno perunggu. Ketiga kekuatan yang tajam itu saling melengkapi dengan pedang kuno. Dengan kilauan yang tak terhalang. Pedang ini dapat memotong gunung dan membelah lautan. Pedang ini bisa memotong matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sebuah serangan pedang yang tak tertandingi memotong. Pada kandang 4 arah yang telah bobrok itu, seketika percikan api berhamburan. Namun, kandang 4 arah itu selain dicacah, percikan api tidak menunjukkan gerakan lainnya. Guan Xinghe terlihat terkejut dan sedikit meragukan hidupnya. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Menemui seseorang. Namun, kekuatan penuh untuk mengusir roh jahat tidak bisa menahan lawan. Mengayunkan pedang dengan sepenuh tenaga namun tidak bisa merusak satu artefak berkarat. Bahkan tidak ada goresan pun. Guan Xinghe tidak bisa menahan rasa curiga apakah dirinya yang menjadi lemah. Sayangnya, pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban. Karena cahaya telah menyelimuti tubuh Guan Xinghe. Dia mencoba untuk melawan, tetapi tidak bisa lepas. Dia hanya bisa melihat dirinya tersedot.
dan juga melihat Qin Xiao yang turut tersedot oleh cahaya. Pada saat yang sama, di sebuah gedung tinggi yang jauh, Dewa Kota berdiri di atas atap, pakaian mewah kuno yang rusak, namun sulit untuk menyembunyikan aura kebangsaannya yang agung. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Ini membuatku bisa bertemu denganmu, orang yang seharusnya. Dia tersenyum sambil memegang satu tangan dengan isyarat mantra. Meskipun tidak bisa menanyakan keberadaanmu dari bibir Ratu Hantu, tapi aku masih berhasil menangkapmu. Beberapa waktu lalu, kota dewa berada di ibu kota, memikirkan cara untuk menemukan Qin Xiao. Namun pria berkabut itu sulit ditemukan. Ratu Hantu juga memiliki segel 10 penguasa neraka. Namun saat itu juga, kota dewa merasakan aura yang kuat. Dia segera membagi diri untuk menyelidiki. Namun, ketika kota dewa baru saja sampai, selain satu aura tingkat master yang asing, masih ada satu aura yang membuatnya sangat senang. Tanpa ragu sedikit pun, kota dewa langsung mengeluarkan kekuatan yang lebih memilih pergi pada hari itu, daripada terungkap di hadapan Ratu Hantu. Kartu truf yang disiapkan khusus untuk Qin Xiao. Sel penjara yang diambilnya ke dalam genggamannya. Sambil mengumpulkan Qin Xiao dan galaksi melihat bintang ke dalamnya, Cheng Huang mengangkat tangannya dan melambaikan. Sel penjara tampak seperti meteor yang melesat jauh, jatuh dengan aman di telapak tangan Cheng Huang. Di dalam sana masih ada dua orang kecil yang dipenjara. Salah satu dari mereka menggunakan pedang untuk menyerang, berusaha menembus sel penjara. Jangan potong lagi. Ini adalah sel penjara. Pedang dari dunia fana tidak bisa melukai harta suci dunia dewa. Sambil berbicara, aku menyentuh daguku. Masih berpikir apakah bisa menemukannya. Sel penjara sehingga bisa menemukan dewa tanah. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Galaksi melihat bintang mendengar dan menoleh. Sel penjara. Sepertinya dia pernah mendengar istilah ini di suatu tempat. Baru saja ingin bertanya apa itu sel penjara. Namun tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap ke atas. Di luar sel penjara, terdapat sepasang mata besar. Melihat ke dalam melalui jeruji penjara. Sudah lama sekali kita tidak bertemu ya. Si brengsek itu. Meskipun tidak bisa melihat wajah raksasa secara jelas, tapi melalui suaranya, saya tetap mengenali siapa raksasa itu. Tidak bisa tidak tersenyum dan berkata. Saya berkata, bagaimana Dewa Tanah berani menangkap saya dengan penjara surga? Ternyata kamu ya, Kotawan. Sekarang saya mengerti mengapa saya kecil. Mengatakan bahwa kamu berani dengan penuh percaya diri ingin menangkapku. Karena penjara surga sudah kamu dapatkan, bukan? Benar. Kotawan berkata dengan senyum lebar. Tidak ada yang bisa dilakukan. Menghancurkan monster ini secara langsung terlalu sulit. Hanya bisa menggunakan cara yang sedikit licik. Apakah kamu puas dengan hadiah besar ini? Saya tersenyum tipis. Ketika saya hendak mengatakan sesuatu, suara Guan Xinghe datang dan memotong pembicaraan antara keduanya. Kamu adalah Kotawan. Tatapannya tegas. Pedang kuno perunggu mengelilingi tubuhnya. Meskipun di penjara, cahaya dan ketajamannya tetap tidak berkurang. Melalui percakapan antara Qin Xiao dan Kotawan, Guan Xinghe akhirnya teringat. Mengapa merasa penjara surga ini familiar? Ini bukan laporan tentang kejadian di Kabupaten Fengdu baru-baru ini? Yang disebutkan dalam laporan tentang Fengdu? Apakah kamu mengenaliku? Shen Huang menyipitkan matanya dan menoleh ke arah Guan Jinghe. Mengenai pengakuan terselubung Shen Huang, pedang kuno perunggu yang mengelilingi Guan Jinghe sedang bersuara. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kamu hampir menyebabkan bencana besar di Kabupaten Fengdu. Guan Jinghe tidak memberikan wajah baik kepada Shen Huang. Orang berbahaya yang mengganggu dunia ini. Dia pasti ingin melawan. Apakah kamu memiliki dendam dengan Shen Huang? Guan Jinghe tidak memperhatikan Shen Huang. Dia berbalik menatapku dan bertanya. Aku hanya tersenyum tanpa beban dan berkata, bisa dibilang ini adalah permusuhan yang dalam. Bagaimana ya? Dia ingin sekali merenggut nyawaku. Guan Jinghe mengangguk mendengar kata-kataku. Lalu dia menunjuk ke arah penjara langit dan berkata, jika demikian, aku rasa lebih baik kita tidak ngobrol sembarangan dengan orang berbahaya ini. Lebih baik kita lakukan hal yang lebih penting bersama. Guan Jinghe tidak bertele-tele. Dia melihat ponselnya yang tidak ada sinyal di saku. Dengan terus terang, musuh dari musuhku adalah temanku. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkan penjara ini. Pertama, kita tangani kota hantu. Sejak dimasukkan ke dalam penjara ini, Wang Xinghe tidak henti-hentinya merusak penjara ini. Namun setelah semua usaha ini, walaupun tanpa kata-kata Qin Xiao, dia juga menyadari bahwa penjara ini tidaklah sederhana. Dia tidak bisa menghancurkan penjara ini sendirian. Dan dia juga tidak dapat menghubungi kantor 749. Mustahil. Penjara ini memang dibuat untuk mengurung dewa. Bagaimana mungkin menghubungi dari dalam keluar? Satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan adalah bekerja sama dengan Qin Xiao yang memiliki dendam terhadap kota hantu untuk menghancurkan penjara ini. Kamu benar. Lebih baik kita tidak membuang waktu berdebat dengan kota hantu dan melakukan sesuatu yang berguna. Aku mengangguk dan berkata, lalu segera duduk di tanah. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Tidak perlu memperhatikan kota hantu. Sambil berkata, dia menepuk tempat kosong di sampingnya untuk mengundang Wang Xinghe duduk. Waktu mendengar itu, wajah Guan Xinghe tidak bisa menahan kedutan. Ini sudah saatnya, kamu masih saja
Hati terjerat oleh masalah antara kita. Bukankah seharusnya kita bersatu melawan musuh? Saat Guan Xinghe tampak bingung. Suara tersenyum dari Cheng Huang terdengar. Kamu tetap tenang seperti biasa. Tidak terpengaruh oleh pujian atau penghinaan. Tapi entah kenapa, tidak tahu apakah kamu hanya berpura-pura kuat. Setelah mengatakan ini, dia juga tidak ragu-ragu. Sambil tersenyum ke arah Guan Xinghe, dia berkata, ide kamu cukup bagus. Tapi sayangnya, aku mengakui bahwa orang ini kuat seperti monster. Namun, meskipun dia sekuat itu, kamu dan dia bekerja sama pun tidak mungkin dapat menghancurkan penjara langit. Ini adalah penjara yang digunakan surga untuk mengurung dewa jahat. Cheng Huang masih tersenyum lebar saat berkata, apakah kamu tahu tentang Qitian Dasheng? Sejak Qitian Dasheng mengacaukan surga, dia ditangkap oleh Buddha Zuer'i di bawah Gunung Lima Jari. Surga ingin mencegah kejadian seperti ini terjadi lagi. Juga untuk menakut-nakuti sekumpulan dewa. Menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun sangkar hukum surgawi. Kekuatan yang setara dengan Gunung Lima Jari yang dijaga oleh Buddha tidak bisa dihancurkan. Bahkan Dewa Agung pun tidak dapat melarikan diri. Gun Xng terdiam mendengar kata-kata itu. Dia tidak yakin apakah apa yang dikatakan Cheng Huang itu benar. Melirik Qin Xiao di sampingnya. Melihat Qin Xiao tidak mengeluarkan bantahan. Hatinya seketika tenggelam ke dasar jurang. Wajah Gun Xng menjadi serius. Keduanya bergabung pun tidak akan berhasil. Lalu bagaimana cara untuk melarikan diri dari sangkar hukum surgawi ini? Cheng Huang tidak memperhatikan perubahan sikap Gun Xng. Melihat Qin Xiao dengan senyuman dan berkata, kau seharusnya belajar dari dia. Jika tahu tidak bisa keluar, maka lebih baik tetap diam.